Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Saat kematian semakin dekat, ketakutan cucu kekaisaran mencapai tingkat yang lebih tinggi dan dia harus berteriak, Li Qiye, jika kamu membunuhku, kerajaan Stony Age-ku tidak akan pernah melepaskan ini. Meskipun umurnya telah habis, akan selalu ada harapan jika dia terus hidup daripada mati dengan cara ini. Kerajaan tepi berbatu. Li Qiye memandangnya dan tersenyum ceria, maaf, tapi aku berencana untuk menginjakkan kaki di kerajaanmu segera setelahnya. Sekelompok kakek tua memupuk kejeniusan yang tidak berharga. Sepotong besar luminous mirror stone terbuang sia-sia oleh kalian semua. Oleh karena itu, dia terlalu malas untuk melihat ke arah tahanannya dan memerintahkan Basilis, oke, mulai eksekusi. Basilis mengeluarkan 3 set guillotine entah dari mana dan sedikit membungkuk ke arah ketiganya sebelum tersenyum, kakek, untuk setiap keluhan, ada yang bertanggung jawab, untuk setiap hutang, ada debitur. Tolong jangan berubah menjadi hantu dan menghantuiku setelah kematian. Penahan ketiga itu semuanya memasang ekspresi dingin, tidak ada kemungkinan mereka lolos dari kematian hari ini, jadi mereka hanya ingin ini terjadi lebih cepat untuk mengurangi penghinaan. Seluruh pemandangan menjadi sunyi pada saat ini. Situasi ini merupakan contoh yang mengejutkan. 3 eksistensi besar yang sebanding dengan God Kings ditangkap hidup-hidup dan akan dieksekusi, betapa sulitnya dipercayanya ini. Beberapa orang di sini telah melihat banyak hal dan melewati gelombang yang tak terhitung banyaknya, namun mereka masih terkagum-kagum dengan pemandangan ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat eksistensi tingkat Dewa Raja atau God King dipenggal sebelumnya. Selain Kaisar Abadi, tidak ada orang lain yang bisa melakukan tindakan mengerikan seperti itu. Pemenggalan 3 level karakter God King jelas merupakan sesuatu yang akan menghalangi dunia. Di masa depan, siapapun di dunia pengobatan batu akan menempuh perjalanan jauh setiap kali mereka melihat Li Qiye. Jika dia berani membunuh God Kings, apa yang mungkin dia takuti? Saat ini, penahan ketiga didorong ke posisi di bawah guillotine. Mereka menyatakan dingin dan tetap diam. Dewa Batu Naga tidak terlalu keberatan. Dia adalah seseorang yang mampu menghadapi kekalahan, jadi dia berkata kepada Basilis, cepatlah, nak. Beri aku akhir yang cepat, aku akan menghargainya bahkan setelah menjadi hantu. Saya yakin sekarang karena senior telah mengatakannya. Basilis melepaskan pedangnya. Brengsek, kepala Dewa Batu Naga terungkap sangat jauh. Seorang jenius yang pernah bersaing melawan Kaisar Abadi kini telah meninggal. Berikutnya adalah cucu kekaisaran. Kepalanya juga berputar cukup lama. Saat tiba giliran Unbreakable Emperor, dia dengan enggan berteriak, tidak. Namun, bilahnya masih terhunus dan kepalanya masih terguling. Matanya terbuka lebar karena dia tidak bisa menerima akhir cerita ini. Gelarnya adalah Unbreakable, tidak bisa dibunuh bahkan oleh Kaisar Abadi. Tapi sekarang, seorang junior memenggalnya di depan semua orang. Ini adalah hutang terbesar dalam hidupnya. Semua orang membayangkan saat ini, tidak peduli seberapa kuat dan sombongnya seseorang, mereka belum tentu lebih kuat dari Kaisar yang tidak dapat dipecahkan. Tapi sekarang, apa akhir hidupnya? Dia masih dipenggal agar Li Qiye bisa menjelaskan maksudnya. Orang-orang menantang otoritas saya sampai sekarang. Baiklah, hari ini, aku akan membiarkan semua orang melihat akibat dari mereka yang melawanku. Li Qiye melirik semua orang. Di sekitar kota Bian dan berbicara, saya menyambut semua penantang. Tapi, sebelum menantangku, perlombaan untuk membawa pedang Algojo yang tajam agar kita tidak perlu merepotkan orang untuk mencarikan guillotine untuk kita. Hal ini ditanggapi dengan diam, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun saat mata Li Qiye meluas, menyebabkan mereka ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kaisar yang tidak dapat dipecahkan. Kerumunan yang diam itu terasa merinding saat mereka melihat ke arah Li Qiye. Julukannya, paling ganas, kini akan meneror dunia. Baiklah, hukuman telah dilaksanakan. Sudah waktunya untuk mendapatkan hadiahnya. Li Qiye tertawa kecil dan membuka keranjang bambunya. Harta dan senjata jatuhan satu demi satu. Semua barang ini berasal dari anggota aliansi yang ditangkap. Di antaranya adalah tidak kekurangan senjata Virtuous Paragon.
Beberapa bahkan berada pada level Dewa Raja. Li Qiye membagi senjata-senjata ini kepada banyak ahli dari klan Jian dan benteng Beastmaster. Aku membunuh musuhku tanpa menunjukkan belas kasihan, tapi aku tidak pernah menganiaya mereka yang berjanji setia padaku. Keduanya adalah garis keturunan-keturunan. Ahli-ahli mereka tidak kekurangan harta, namun tak satu pun dari mereka yang bisa seperti Li Qiye yang tidak punya ruang untuk menyimpan lebih banyak lagi. Banyak dari penghargaan ini yang cukup bagus. Terlebih lagi, jika generasi yang lebih tua tidak menggunakan harta tersebut, mereka masih bisa memberikannya kepada murid-muridnya. Cepat dan terima kasih pada Yang Mulia. Yang paling cerdas di sini masihlah Raja Naga Harimau. Dia adalah orang yang bijaksana, jadi dia segera menyuruh sektenya untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Meskipun Master Klan Jian adalah orang yang kejam, dia tidak bodoh dan belajar dari tindakan Raja Naga Harimau. Dia juga mengundang sektenya untuk berterima kasih kepada Li Qiye. Proses pembagian hadiah membuat banyak penggarap di luar ngiler karena iri, terutama ketika senjata level Dewa Raja dianugerahkan. Ini adalah harta karun yang ditentukan bagi beberapa kekuatan besar. Tapi sekarang, Li Qiye menggunakannya hanya sebagai hadiah, seberapa murah hati dia. Beberapa penonton juga penuh penyesalan. Jika mereka tahu hal ini akan terjadi, mereka akan berjanji setia kepada Li Qiye. Itu akan 100 kali lebih baik daripada berjanji setia kepada Ye Qingcheng. Kura-kura tua. Setelah menghadiahkan klan Jian dan bentengnya, Li Qiye memanggil kura-kura tua yang bersembunyi di balik basilis bermata 4. Yang abadi yang agung, yang rendahan ini, yang rendahan ada di sini. Kura-kura tua itu segera maju ke depan setelah mendengar namanya dan bersujud di tanah sambil membungkus ketakutan. Li Qiye meliriknya dan mengangguk, kamu melakukan pekerjaan dengan baik sebagai sopirku selama beberapa hari terakhir. Baiklah, aku akan mengizinkanmu kembali ke sungai pasir hisap dan juga memberikan satu harta karun. Dia mengguncang keranjang bambunya dan sebuah harta karun jatuh. Itu adalah lonceng perunggu milik Dewa Batu Naga. Kura-kura tua itu tidak berani mempercayai matanya sendiri setelah bel ini jatuh langsung ke tangannya. Ini adalah senjata takdir sebenarnya dari Dewa Naga, sebuah eksistensi yang bersaing melawan Kaisar Abadi Takong. Dia bahkan tidak pernah bermimpi tentang harta karun seperti ini sebelumnya, tapi Li Qiye benar-benar menerima satu hari ini. Yang rendahan ini tidak akan pernah melupakan kemurahan hati abadi yang agung dan akan memujamu selama beberapa generasi. Kura-kura tua itu memerintahkan 9 kali dan meneteskan air mata. Dia terpaksa menjadi supir Li Qiye sehingga dia tidak pernah memikirkan hadiahnya. Dia cukup bahagia karena Li Qiye memilih untuk mengampuni nyawanya. Jadi sekarang hadiah yang tak terbayangkan ini membuatnya merasa bersyukur sampai-sampai menangis. Tingkat rasa iri di udara berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Kura-kura tua itu hanyalah iblis kecil biasa, namun Li Qiye memberikan harta yang luar biasa. Hehehe bos, bagaimana dengan yang rendahan ini? Basilis bermata 4 dengan nakal meminta harta karun. Jangan konyol, kakaknya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada kakaknya. Dia sangat waspada terhadap Li Qiye saat ini. Monster seperti dia pastinya adalah eksistensi yang bisa menghancurkan sekte hanya dengan mengangkat satu jari. Suku Basiliskayemu selalu bijaksana, dan karena kamu mengikutiku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tentu saja Anda akan mendapatkan barang bagus. Li Qiye menyukai pria itu jadi dia mengangguk setuju. Oleh karena itu, dia melayang ke medan perang. Dengan dengungan, dia langsung memanggil Pentagate dan 5 makhluk purba memaksa keluar dari dalam. Burung pemakan matahari, serigala pemakan bulan, semut pemakan bintang, elang terselubung surga, dan tikus penyegel bumi, binatang purba ini duduk di sana, menyegel seluruh wilayah selagi mereka menunggu. Di bawah pemberdayaan mereka, medan perang menjadi kokoh dan tidak ada yang bisa mengguncang atau menghancurkannya. Tepat ketika semua orang tidak tahu apa yang sedang dilakukan Li Qiye mengguncang keranjangnya dan 4 harta karun Kaisar Abadi terjatuh. Keempat harta karun kehidupan ini berasal dari Taiyang Wang, Perdana Suci Laut yang mengkristal, cucu kekaisaran, dan kaisar yang tidak dapat dipecahkan. Ketika mereka ditangkap, keempat harta karun ini juga ditangkap oleh pemusnahan pemetikan abadi. Dibandingkan dengan harta karun sejati seperti Coiling Dragon Banner, keempat harta karun kehidupan ini jauh lebih lemah.
Harta karun sejati seperti spanduk memiliki kecerdasan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka. Tadi, saat keranjang dibuka, spanduk mengetahui situasi suram dan langsung kabur. Sebaliknya, keempat harta karun ini tidak memilih untuk melarikan diri. Bang, bang, bang. Setelah dibebaskan, mereka berpikir untuk melarikan diri juga dan menabrak Pentagate. Namun, itu hanyalah senjata. Tanpa pengguna, kekuatan mereka sangat dibatasi, mereka tidak bisa memancarkan aura kekaisaran mereka yang tak terkalahkan, sehingga mereka tidak bisa lepas dari penahanan. Berdengung, segel dunia Li Qiye berubah lagi dan mengambil bentuk Pentagate yang lain. Ledakan, cahaya tak terbatas menerangi langit. 5 binatang purba yang sama keluar dari segel dunia dan memancarkan aura binatang purba seolah-olah mereka adalah binatang dewa yang telah memerintah selama zaman kuno. Pada saat ini, 5 binatang purba berubah menjadi 5 Grand Dao tertinggi yang berbeda. Saat mereka beresonansi dengan area sekitarnya, Grand Dao menekan seluruh medan perang. Di bawah 5 Grand Dao dan Pentagate asli, medan perang tiba-tiba menjadi tidak bisa dihancurkan. Pentadao Timeless Seal, ini adalah perlindungan utama dari Heaven Sealing Pentagate. Langkah ini jelas tidak lebih lemah dari pemusnahan surgawi dari harta karun sejati Kaisar Abadi. Jika ada, kemungkinan besar akan lebih kuat. Ingatlah bahwa di zaman kuno, teknik ini telah menyegel seluruh dunia. Bahkan ayah pohon terkejut melihat tingkat kelahiran ini saat dia berkumpul, siapa yang bisa lolos dari segel seperti itu. Saat Pentadao Timeless Seal mendekat, keempat senjata menghantam dinding dengan ganasnya lagi. Mereka bisa merasakan bahayanya, namun mereka bahkan tidak bisa menembus lapisan awal, apalagi pertahanan pamungkas dari teknik Pentadao. Mereka hanyalah semut yang sia-sia mencoba merobohkan pohon. Li Qiye melirik keempat senjata itu dan terkekeh, aku akan memberikan kalian semua satu kesempatan. Buka kunci segel kekuasaanmu dan aku akan mengampunimu. Keempat senjata itu berhenti sejenak tetapi memilih untuk mengabaikan Li Qiye dan terus membanting ke dalam Pentagate. Meskipun harta kehidupan tidak sespiritual harta karun sejati, harta tersebut masih diisyaratkan oleh aura kaisar, sehingga mereka masih memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Baik, kamu memilih untuk memberikan kesempatan ini. Li Qiye tersenyum. Dengan itu, segel dunia berubah lagi. Bentuknya seperti kuali dengan aura megah. Ini adalah harta karun lainnya dari kerajaan alkimia, Bright Flame Imperial Cauldron. Memperbaiki, kuali itu terbuka dan menuangkan api yang paling menakutkan dan sombong di dunia ini, nyala api yang mampu membakar banyak sekali alam serta dewa dan iblis mereka. Bahkan makhluk terkuat pun akan terbakar menjadi abu oleh nyala api ini. Ya Tuhan, ini adalah api karma yang legendaris. Nenek moyang kekuatan besar memucat dan jatuh ke tanah. Legenda menyatakan bahwa bahkan satu percikan api ini dapat membakar kekuatan besar. Meskipun medan perang kuno disegel oleh Pentagate dan Pentadao Timeless Seal, semua orang di luar bisa merasakan nyala api yang mengerikan ini. Bahkan Alpine Trifader berkedip saat menghadapi nyala api ini. Ini adalah pemusnahan surgawi kuali, api kekaisaran karma, api paling kejam di dunia ini. Bahkan ekspresi Old Age sebelum serangan ini. Serangan ini diciptakan oleh Kaisar Abadi Zhuo Huo dengan menyatukan api karma terkuat di dunia ini. Dia kemudian menggunakan kehendak surga untuk menyempurnakannya, yang berpuncak pada bentuk akhirnya. Nyala api ini bisa membakar segalanya. Saat ini, Li Qiye telah menyegel salah satu dari 4 senjata ayahnya. Api karma runtuh dan menelan senjata ini dalam sekejap dan membakarnya dengan pembohong. Bahkan senjata kekuasaan tidak dapat menahan sifat destruktif dari api ini. Warnanya menjadi merah tua sebelum mencair. Meski masih mempertahankan bentuknya, namun tidak bisa bertahan lebih lama. Ledakan. Saat ini, senjata itu memancarkan kekuatan pemerintahan yang tak ada habisnya. Sebelum kehancuran, aura kekuasaan di dalam terbangun. Sebuah bayangan muncul seolah-olah Kaisar Abadi telah datang secara langsung. Aura kekalahan juga tidak akan berhasil. Li Qiye berteriak, ledakan, Declivity Mountain Bell ada di tangan. Cahaya gemilang bermekaran saat Li Qiye melepaskan istirahat gemilang bersamaan dengan belnya. Lonceng itu mengeluarkan serangan yang tak terpecahkan. Itu hanya bisa lebih kuat dari pemusnahan surgawi, bukan lebih lemah. Gunung megah ini terbang, menyebabkan 9 langit bergetar.
Di puncak gunung ilahi ini ada seorang Buddha tertinggi. Saat gunung itu runtuh, Buddha di atasnya melakukan serangan mudra yang dapat menghancurkan jutaan iblis dalam sekejap. Divine Mount Meru, ini adalah serangan pamungkas dari Declivity Mountain Bell, sebuah serangan yang jauh lebih mengerikan daripada Heavenly Annihilation yang dilakukan oleh World Seal milik Li Qiye. Ya Tuhan, ini adalah pemusnahan surgawi sejati lainnya. Bahkan mereka yang berada jauh dari medan perang kuno dapat merasakan serangan mengerikan ini dan menjadi ketakutan. Ini tidak masuk akal, bagaimana dia bisa melepaskan pemusnahan surgawi dengan begitu mudah. Bahkan seseorang yang percaya diri seperti Mei Aonan terkejut melihat kemudahan Li Qiye dalam menggunakan serangan pamungkas ini. Kakaknya, Mei Aoxue, tetap menyendiri dan diam. Meskipun seseorang tidak dapat mengetahui apapun dari ekspresinya, matanya sedikit memahami. Dia adalah putra kebanggaan surga dan memiliki cambuk naga giok. Namun, sangat sulit baginya untuk melepaskan pemusnahan surgawi, sementara itu menghabiskan makanan untuk Li Qiye. Bahkan aura kekuasaan di dalamnya tidak dapat menahan pemusnahan surgawi ini dan langsung hancur. Senjata itu sudah kesulitan bertahan melawan api yang terbakar, jadi setelah dipukul oleh bel, senjata itu langsung patah. Berdengung, segel dunia berubah menjadi cahaya hitam yang menyelamatkan segalanya. Senjata yang hancur langsung dilahap. Memadamkan, ini adalah serangan pamungkas dari Immortal Devouring Evil Jar. Semuanya akan menjadi tidak ada setelah serangan ini terjadi. Akhirnya cahaya hitam menghilang dan helaian abu jatuh ke tanah. Senjata kehancuran total di hadapan semua orang. Mereka menjadi tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, 3 senjata tersisa tidak lagi menghantam Pentagate. Mereka melayang dan tidak berani bergerak. Li Qiye memberikan contoh yang baik tentang nasib senjata yang hancur tadi. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Hancurkan seperti senjata itu sebelumnya atau buka segel-segelmu dan biarkan aku melakukan apa yang aku mau. Li Qiye dengan malu-malu berkata, tentu saja, jangan ragu untuk berjuang dan menyerang. Saya tidak setuju. Belum lagi kalian semua tidak akan bisa melepaskan pembantaian perdagangan, bahkan jika kalian mampu melakukannya, kalian tetap tidak akan bisa lepas dari nasib yang dihancurkan oleh pemusnahan surgawi. Bagaimanapun, harta karun hidup lebih lemah. Pembantaian kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan pemusnahan surgawi. Klik, klik, klik. 3 suara pembuka kunci muncul. Harta karun kehidupan akhirnya menyerah dan melepaskan segelnya. Mereka dengan patuh jatuh ke tangan Li Qiye begitu saja. Pada saat yang sama, Sekte Laut Mengkristal, Kerajaan Tepi Berbatu, dan Jurang Heavenhoof menjadi kecewa setelah segel kekaisaran hilang. Senjata kekalahan mereka telah hilang. Sangat mendominasi. Bahkan nenek moyang pun merasakan kaki mereka menyerah sebelum adegan ini. God King sendiri akan kesulitan untuk memaksa senjata kekuasaan agar tunduk. Namun, Li Qiye mampu memaksa mereka untuk menyerah melepaskan segelnya dan menyerah. Ya Tuhan, aku akan bunuh diri sebelum menjadi musuh monster jenis ini. Ekspresi orang-orang benar-benar mengubah cara mereka memandang Li Qiye. Sekarang, mata mereka selalu mengandung kegugupan. Sebelumnya, membunuh Dewa Naga Batu dan yang lainnya membuat sebagian besar penonton terkejut. Tapi sekarang, memaksakan 3 senjata untuk menyerah membuat mereka takut. Bahkan saudara laki-laki dan perempuan yang sombong, Mei Aonan dan Mei Aoxue, memandang Li Qiye seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Mei Aonan memiliki keyakinan penuh dalam menantang Li Qiye di masa lalu, tapi sekarang, kepercayaan dirinya terguncang. Apakah Li Qiye masih manusia? Long Jingxian juga kehilangan kata-kata. Dia selalu bangga dan bahkan tidak mau melirik Ye Qingcheng untuk kedua kalinya, tapi sekarang, dia sedang tidak mood untuk melakukan apapun. Jian Wushuang, sebaliknya, tetap dingin seperti biasanya. Dia hanya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh orang jahat ini. Li Qiye mengambil senjata ketiga itu dan berkata kepada ayah pohon dirugikan karena tidak adanya senjata. Kamu dapat menggunakan senjata pemukulan ini untuk saat ini, aku akan mencarikanmu senjata yang lebih baik jika ada kesempatan nanti. Setelah itu, dia menyerahkan satu pada ayah pohon. Terima kasih, bangsawan muda. Ayah pohon dengan tenang. God King seperti dia tidak akan terlalu bersemangat untuk menerima senjata leluhur. Tindakan ini mengejutkan banyak orang.
Memberikan senjata pemukulan dengan begitu mudah dan mengatakan bahwa itu hanya sementara sampai dia menemukan yang lebih baik. Betapa kejamnya nada seperti ini. Masih ada 2 yang tersisa di sini, apakah kalian berdua ingin mengambilnya? Li Qiye sangat menghargai ayah pohon sebagai jenderalnya saat ini, tapi dia juga sangat menghormati prospek muda seperti Jian Wushuang. Jian Wushuang melihat senjatanya sebentar, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak perlu memilih. Li Qiye telah menerima senjata terbaik. Meskipun dia sombong, dia memiliki rasa kesopanan setelah dilatih oleh Li Qiye. Itu tidak masalah. Long Jingxian merasa bahwa semua harta karun itu sama, bahkan senjata leluhur. Dia menatap Raja Naga Harimau dan berkata, "Ayah, apakah benteng kita menginginkan senjata kekuasaan yang lain?" Sang raja dengan cepat melangkah maju dan membungkuk ke arah Li Qiye. Untuk dapat bekerja untuk bangsawan muda adalah berkah dari 3 masa kehidupan. Seseorang tidak boleh mendapat ketidakseimbangan jika tidak layak mendapatkannya. Kami tidak berani menerima senjata pemukulan ini karena bangsawan muda telah menghadiahi kami. Raja lebih tahu dari itu. Di matanya, selama Li Qiye mengizinkan mereka bekerja untuknya, satu senjata warisan bukanlah apa-apa. Li Qiye dengan lembut mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, Raja memiliki mata yang bagus." Raja menjadi senang setelah mendengar ini. Meskipun Li Qiye tidak memberikan persetujuan secara langsung, katanya memiliki arti yang berbeda untuk masa depan benteng tersebut. Raja dengan cepat membungkuk lagi sebagai penghargaan. "Keberuntunganmu tidak buruk," Li Qiye berkata kepada basilis bermata 4 setelahnya, "Baiklah, pilihlah di antara 2 senjata pemukulan ini." "Terima kasih bos." Basilis sangat gembira dan terus membungkuk. Dia maju dan memilih satu dari keduanya. Hal ini membuat banyak orang iri. Seseorang seperti Basilis benar-benar mendapatkan senjata ayahnya. Namun, mereka hanya bisa menghela nafas secara rahasia. Saat itu, ketika Li Qiye meminta seseorang untuk membunuh kelompok Dewa Batu Naga, tidak ada orang lain yang berani melakukannya. Hanya Basilis yang mampu menjawab tantangan tersebut. Ini menunjukkan keberaniannya. Sedangkan untuk senjata terakhirnya, Li Qiye menyerahkannya pada Nyonya Ziyan. Dia adalah sopirnya dan dia pasti tidak akan menganiaya dia. Terlebih lagi, dia selalu menyayanginya. Mereka yang layak telah menerima ketidakseimbangannya, sekarang saatnya menyelesaikan beberapa masalah. Mata Li Qiye membuka saat dia menatap ke arah Cakrawala. "Bangsawan muda, jika Anda membutuhkan benteng Beastmaster kami, katakan saja. Kami akan membuktikan kesetiaan kami melalui semua cobaan yang sulit." Raja Naga Harimau segera bersujud di tanah setelah mendengar Li Qiye. Master klan Jian tidak mau melihat ke arah para tetua yang berdiri di sekitarnya. Dia hanya tahu sedikit dibandingkan dengan raja. Ini karena klan Jian tidak ada saat alam binatang ilahi dihancurkan. Meski ragu-ragu, dia masih belajar 1 atau 2 hal dari tindakan benteng Beastmaster. Ketika si tua ke-8 memberi isyarat dengan anggukan lembut, dia juga melangkah maju dan bersujud untuk berkata, "Jika bangsawan muda membutuhkan klan Jian kami juga bersedia mengikrarkan kesetiaan kami." Adegan ini mengejutkan banyak ahli di luar kota Bian. Banyak dari mereka menarik napas dalam-dalam. Sekte kedua ini adalah garis keturunan-keturunan. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa dengan mudah menyatakan kesetiaannya kepada orang lain? Namun saat ini mereka benar-benar melakukannya demi Li Qiye. Sangat bagus, sangat bagus. Li Qiye dengan lembut mengangguk, "Bangkit. Saya akan memberi tahu Anda ketika saya membutuhkan layanan Anda. Mengenai kerajaan Stony Age, saya pribadi yang akan mengurusnya. Itu dimulai dan akulah yang akan mengakhirinya." Ayah pohon tidak mengatakan apapun. Dia berdiri tepat di belakang Li Qiye memperjelas niatnya, dia tidak perlu menunjukkan kesetiaannya. Perintah itu akan datang ketika Li Qiye membutuhkan jasanya. Pada hari kedua, Li Qiye muncul di langit alam batu. Kali ini, dia datang dengan meriah, tidak ada lagi persembunyian. 13 istananya menjulang tinggi ke langit, mereka menekan langit yang tinggi di atas dan menyegel makhluk abadi dan iblis di bawah. Sebuah Grand Dao tertinggi membuka dengan langit yang membutakan dan hukum yang melolong. Daunnya di atas segalanya, dia adalah satu-satunya penguasa alam semesta ini. Stony Age, kamu punya 2 pilihan. Serahkan Ye Qingcheng dan bubarkan kerajaan, atau tunggu aku datang dan tunggu kalian semua.
Li Qiye melakukan perjalanan sendirian melalui alam batu, yang tampaknya berada di atas 9 langit. Pada saat ini, penampilan yang biasa tidak dapat ditemukan lagi. Fitur eksternal tidak menjadi masalah. Bahkan wajah paling umum di bawah pancaran 13 istana akan menjadi yang tertinggi dan gagah. Mata yang tak terhitung jumlahnya di dunia pengobatan batu mengusik pada setiap tindakannya. Baik eksistensi legendaris yang bisa menyerang kaisar abadi dan penguasa zaman diam-diam memikirkan istana. Para jenius hebat harus menundukkan kepala mereka yang bangga setelah melihat istana-istana yang bersinar. Banyak kekuatan besar yang dikalahkan oleh cahayanya. Li Qiye, jangan mendorong kami terlalu jauh. Raungan Ye Qingcheng menggema dari kerajaan sebagai jawaban atas tantangannya. Ye Qingcheng muncul di langit di atas kerajaan sementara banyak leluhur muncul dari tanah leluhurnya dengan aura megah. Mereka siap melawan pertarungan Li Qiye. Bahkan Ye Qingcheng, yang dikenal sebagai orang nomor satu dan ditemani oleh leluhurnya, dibayangi oleh istana Dewa Li Qiye. 13 istana Li Qiye sangatlah unik selama ribuan tahun. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi kaisar abadi selain dia. Itulah yang akan saya lakukan. Mereka yang menghalangi jalanku akan dibunuh tanpa ampun, mereka yang bersekongkolku melawan akan dibunuh tanpa pengampunan, mereka yang bersekongkol teman melawan temanku akan dibunuh tanpa keringanan hukuman. Li Qiye sangat bersemangat. Dia tidak lagi tenang seperti biasanya, malah dia siap menyapu 9 langit dalam kondisi pembunuhannya. Pada detik ini, eksistensi yang pernah membantai 9 dunia di masa lalu telah terbangun. Aura pembunuh yang tak terbatas dari penguasa tertinggi ini melanda seluruh dunia. Para dewa dan iblis berteriak di bawah langkah dan Grand Dawn-nya. Tirai hitam tak terbatas muncul di belakangnya dan menghalangi banyak sekali alam. Aliran darah yang sangat besar tampak mengalir di balik tirai ini dengan jutaan mayat. Baiklah, mari kita bertarung sampai mati. Seorang leluhur dari kerajaan berteriak sebagai tanggapan menggantikan Ye Qingcheng, mereka yang menyakiti kerajaan kita akan dibunuh tanpa ampun. Dalam sekejap, kedua belah pihak memanas. Kerajaan tidak akan mundur sementara Li Qiye terus bergerak maju di angkasa, bermaksud untuk melaporkan negara ini. Mayoritas penduduk dunia menyaksikan pemandangan ini. Kebanyakan dari mereka tidak bisa berkata apa-apa karena ke-13 istana milik Li Qiye. Seorang penguasa yang terkubur di bawah tanah bermitra, satu-satunya orang yang memiliki 13 istana dalam sejarah. Beberapa eksistensi yang lebih tua juga terbangun, termasuk nenek moyang dari 3 raksasa. Pakar mereka yang paling kuat melihat Li Qiye bepergian sendirian dan memikirkan segalanya tanpa mengeluarkan satu suara pun. Beberapa saat kemudian, salah satu leluhur berkemah, dunia menjadi gelap ketika matanya terpejam dan dunia menjadi terang ketika dia membukanya. Tiran di balik tirai sepanjang sejarah. Saat langit itu sendiri memikirkannya, Li Qiye memasuki kerajaan Stony Age dan tanah leluhurnya. Gunung-gunung suci berbatasan dengan sungai-sungai yang mengelilinginya. Tanah ini penuh energi duniawi dengan paviliun yang luar biasa, tanah suci. Karena tanah ini, kerajaan Stony Age mampu mendirikan fondasi abadi. Bunuh dia. Kerajaan telah mempersiapkan diri dengan baik dan memulai penyergapan saat Li Qiye tiba. Banyak ahli yang menunggu saat ini konstruksi maju dari segala arah. Ada puluhan ribu murid termasuk penguasa dan raja surgawi. Dalam sekejap, 13 istana Li Qiye bergemuruh dan mengancam langit. Semua Grand Dawn ditekan sementara lautan darah yin yang menimbulkan tsunami berdarah yang tak ada habisnya. Matahari keemasan dan bulan berdarah melayang di langit saat energi darah yang tak terbatas memberdayakan fisik batin Li Qiye hingga ekstrim. Karena berselingkuh terhadap Dao, banyak ahli yang mengambil bagian dalam penyergapan itu jatuh ke tanah. Yang lebih kuat mempunyai masa-masa yang lebih baik sementara yang lebih lemah hanya bisa menerima nasibnya. Berdengung, sepertinya waktu telah berhenti pada sepersekian detik ini. Li Qiye melangkah maju dengan kecepatan yang melampaui persepsi paragon biasa. Bang, 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 hanya dalam sekejap, waktu mulai mengalir kembali seiring dengan terdengarnya serangkaian benturan. Orang hanya bisa melihat darah muncrat kemana-mana seperti bunga yang mekar. Semua ahli yang menyergap Li Qiye tiba-tiba berubah menjadi kabut berdarah. Kabut bunga ini sangat berwarna-warni, seperti bunga segar di taman yang elegan. Fisik apa itu? Penonton yang tak terhitung jumlahnya setelah melihat ini. Kecepatan ekstrim,
Bobot ekstrim, dominasi ekstrim, tidak ada seorang pun yang pernah melihat atau bahkan mendengar tentang bentuk tubuh seperti itu sebelumnya. Li Qiye tidak repot-repot melihat kembali adegan kenangan yang dia ciptakan sambil terus melangkah lebih jauh ke dalam tanah leluhur. Gemuruh, seluruh negeri berguncang ketika formasi kerajaan besar muncul. Ini adalah formasi terkuat mereka yang diciptakan secara pribadi oleh Kaisar Abadi Xi Feng. Para tetua negara secara pribadi memimpin formasi tersebut. Sejumlah besar batu giok halus digunakan untuk memperkuat formasi ini, jumlah yang dianggap tidak dapat diperoleh. Rune Kaisar Abadi terjalin di dalamnya bersama dengan rantai hukum kekuasaan yang tebal. Orang-orang menahan napas saat ini karena takjub. Semua orang tahu bahwa ada dua metode ketika menghadapi formasi kekuasaan. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang luas mengenai susunan dan kemudian menyerang titik lemah formasi. Yang kedua adalah serangan frontal langsung untuk menghancurkannya dengan kekerasan. Masih belum beradaptasi sebelum mati. Li Qiye tidak ragu sama sekali dan melangkah masuk ke dalam formasi. Kekuatan kekuasaan dengan cepat datang dengan niat untuk membunuh. Bahkan Dewa Raja pun akan mewaspadai formasi pembunuh seperti itu. Kaisar Abadi Xi Feng mengerahkan seluruh upayanya dalam menciptakan formasi ini. Pada saat yang sama, para tetua menghabiskan semua batu giok halus di perbendaharaan mereka untuk mengerahkan kekuatan puncak formasi. Istirahatlah untukku. Li Qiye bahkan tidak menaruh perhatian terhadap serangan ini. Segel dunia miliknya terbang dan berubah menjadi Declivity Mountain Belt. Ledakan. Sebuah gunung terbang keluar. Gunung ilahi Meru menjulang tinggi ke langit dan menghancurkan cakrawala. Buddha tertinggi di atas mulai melantunkan dan menekan semua keberadaan di dunia ini. Dengan mudra yang dimilikinya, ia mampu mengusir segala kejahatan dengan cara Buddha. Rupanya dunia ini berakhir karena kekuatan dahsyat dari Sang Buddha. Dia akan menghancurkan dunia ini untuk menciptakan dunia baru. Serangan pamungkas Bel itu tidak lebih lemah dari pemusnahan surgawi. Bahkan formasi kekuasaan yang lebih kuat tidak akan berarti apa-apa jika melawan pemusnahan. Bang! Formasinya runtuh dan para tetua yang mengendalikan formasi menjadi abu. Pemusnahan surgawi. Orang-orang kehilangan akal setelah melihat ini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat senjata takdir sejati seorang amatiran mampu melepaskan pemusnahan surgawi. Lebih tepatnya, hanya harta karun sejati Kaisar Abadi yang bisa melancarkan serangan seperti itu, bahkan Kaisar Abadi pun tidak bisa mengabaikan aturan ini. Li Qiye tidak pernah memperlambat langkahnya saat dia menghancurkan arai tersebut. Dia dengan cepat memasuki area terdalam dari tanah leluhur. Dia tidak repot-repot melihat murid kerajaan lainnya karena tujuannya adalah Ye Qingcheng. Dalam sekejap, dia berada di bawah puncak dewa yang menjaga Ye Qingcheng. Ye Qingcheng juga memiliki leluhur lain dari kerajaan yang melindunginya. Terlebih lagi, di puncak-puncak ini terdapat sebuah altar kuno dengan 4 lelaki tua di setiap sudutnya. Mereka mengenakan jubah panjang dan berpenampilan misterius. Semuanya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Yang satu lagi burung berbadan manusia, satu lagi yang berkerumun lembu, dan satu lagi yang berkeinginan ular. Li Qiye, kamu sudah keterlaluan. Dengan ekspresi dingin, Ye Qingcheng berteriak dan menyorotnya. Dia tidak bisa lagi tetap tenang ketika musuh mengetuk pintu rumahnya. Terlalu jauh. Li Qiye meliriknya dan tersenyum, seseorang yang bersekongkol melawan orang lain harus mengalami kehancuran total. Baiklah, Li Qiye, kamu cukup kuat. Ye Qingcheng dengan dingin menjawab dengan mata menyala-nyala, namun, kamu mengabaikan surga yang menerima dan menerobos ke neraka yang tidak ramah. Bahkan jika kamu lebih mampu, kamu tetap tidak akan lolos dari kematian hari ini. Li Qiye menatap keempat lelaki tua di 4 penjuru dan dengan acuh tak acuh berkata, begitukah? Apakah kamu begitu percaya diri karena beberapa pecundang dari alam binatang ilahi? Pernyataan Li Qiye mengungkapkan, bagi banyak penonton, bahwa keempat lelaki tua ini adalah sisa-sisa dari alam binatang ilahi. Keempat lelaki tua itu tidak puas atas pernyataan Li Qiye. Li Qiye melirik ke arah Ye Qingcheng dan berkata, baiklah, gunakan saja semua kemampuanmu sebelum kamu mati agar kamu tidak melanjutkannya dengan penyesalan. Dihina seperti ini menyebabkan ekspresi Ye Qingcheng menjadi sangat masam. Hingga saat ini, dialah yang selalu meremehkan orang lain, bukan sebaliknya. Dia jenius nomor 1. Bahkan Aragon dari generasi sebelumnya pun mewaspadainya, jadi kejadian hari ini bikin marah.
Sikap menghina ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia izinkan. Li, belum terlambat untuk mengubah pikiran. Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir untuk keluar dari kerajaanku dan kita bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Ye Qingcheng memuaskan gigi dan menghangatkan Li Qiye. Kerumunan juga menanggapi. Semua orang tahu betapa menantangnya Li Qiye. Namun, Ye Qingcheng pernah menjadi orang nomor satu dan kerajaan tepi berbatu adalah garis keturunan kekuasaan. Mereka semua ingin melihat betapa cemerlangnya benda yang masih dimiliki kerajaan tersebut. Benarkah? Li Qiye tersenyum, silakan lakukan apa yang kamu inginkan. Aku sedang menunggu. Mulai. Ye Qingcheng menggigit giginya dengan ekspresi berat. Dia akhirnya membuat pilihan dan menginjak tanah. Ledakan. Tubuhnya seakan menyatu dengan bumi. Rune muncul di sekujur tubuhnya, mereka disuruh oleh paragon berbudi luhur, Raja Dewa, dan bahkan Kaisar Abadi. Rune Dao ini kemudian dengan cepat meluncur ke tanah. Bas rune ini menyebar ke seluruh kerajaan sejauh bermil-mil seperti jaringan bawah tanah besar yang terjalin menjadi satu. Saat ini, semua orang bisa merasakan kekuatan seluruh kerajaan di tubuh Ye Qingcheng. Manusia di kerajaan tercengang dan takjub melihat pemandangan ini. Sinar cahaya membubung dari tanah, mengubah kerajaan menjadi negeri dongeng. Apa yang sedang terjadi? Beberapa ahli terkejut melihat hal ini. Salah satu leluhur dari kekuatan besar yang mengetahui sedikit tentang kerajaan menjelaskan, momentum besar. Ye Qingcheng adalah batu penentu kerajaan. Generasi bijak di kerajaan menghabiskan banyak upaya dan mengukir seluruh momentum kerajaan ke dalam tubuhnya. Jika dia berada di dalam kerajaan, dia bisa mengerahkan semua kekuatan untuk menjadi tak terkalahkan. Brengsek, saat Ye Qingcheng mengaktifkan momentum besar kerajaan, tubuh keempat lelaki tua di altar tiba-tiba hancur, umur panjang darah mereka mengalir ke altar kuno. Setelah darah mereka mengering, mereka jatuh ke tanah dan tidak mampu berdiri kembali. Bangkitlah, Yang Mulia Mo Peng! Ye Qingcheng berteriak saat seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Saat ini, pemandangan mengerikan terjadi di kerajaan. Sinar cahaya yang memancarkan dari tanah tiba-tiba menembus miliaran manusia di kerajaan. Sinar ini sepertinya bertindak seperti alat penghisap. Setelah menikam manusia, mereka langsung menghabiskan darah mereka. Ah! Jeritan bergema ke kiri dan ke kanan di seluruh kerajaan. Manusia yang jumlahnya tak terhitung tersebar seketika di setiap kabupaten dan kota, di setiap inci wilayah yang luas ini. Semuanya berubah menjadi mayat kering. Kamu tidak bisa. Beberapa leluhur kerajaan akhirnya bereaksi tepat waktu dan menyadari apa yang ingin dilakukan Ye Qingcheng. Namun, semuanya sudah terlambat karena dia sudah menyedot seluruh darah warga kerajaan. Ini terlalu kejam. Salah satu leluhur sangat marah. Ini bukan bagian dari rencana pertempuran awal. Leluhur, Yang Mulia Elang Iblis tidak dapat mencapai kondisi tak terpecahkan tanpa darah segar yang cukup. Jika kita bisa membunuh musuh kita hari ini, kita bisa memulai semuanya dari awal lagi. Ye Qingcheng berbicara tanpa emosi. Kleng, altar tua terbuka dan menampilkan sebuah gua yang gelap gulata. Crash, Ye Qingcheng mendorong semua darah dari manusia kerajaan ke pintu masuk gua. Ini adalah, banyak orang besar melihat mayat-mayat berserakan di kerajaan. Wilayah makmur ini tiba-tiba menjadi tanah kematian, menyebabkan banyak orang merinding. Betapa kejam dan kejamnya. Bahkan orang tua yang telah mengalami kekacauan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka pun tercengang, tidak ada yang mengira Ye Qingcheng akan menggunakan metode ekstrim dan kejam seperti itu, mengorbankan seluruh negaranya. Saya khawatir belum pernah ada orang yang melakukan hal seperti itu sebelumnya. Seorang leluhur yang hebat merasa kedinginan di dalam. Selama jutaan tahun, pembunuhan adalah hal yang biasa terjadi di kalangan petani. Bahkan bisa dikatakan ini adalah kejadian sehari-hari antar sekte. Banyak sekte yang telah dihancurkan oleh musuh-musuh mereka, namun perang antar musuh jarang melibatkan manusia. Apalagi ketika sebuah sekte dihancurkan, manusia tidak akan tersentuh. Sebuah sekte tidak akan pernah mengorbankan warganya sendiri. Ini adalah tindakan yang akan dikutuk selamanya. Namun, Ye Qingcheng memilih untuk mengorbankan miliaran warga sektenya. Tindakan berdarah dingin dan keji tersebut membuat semua orang marah. Kerajaan Stony Age melakukan ini pada diri mereka sendiri.
Seseorang yang berdekatan, menyerahkan nasib seluruh bangsa pada satu orang, ini sama saja dengan mendorong negara ke dalam jurang yang dalam tanpa ada peluang penebusan. Tokoh-tokoh besar yang menonton adegan ini bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka mampu melakukan kekejaman seperti itu, dan mereka mendapati diri mereka tidak mau mengorbankan warganya dengan cara ini. Seseorang mungkin bisa selamat dari tindakan Tuhan, tapi tidak ada yang bisa selamat dari bencana yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Li Qiye menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Ye Qingcheng dengan dingin mencemooh, yang menang menjadi raja sementara yang kalah berubah menjadi bandit, jangan berpura-pura berbelas kasihan di sini. Mereka yang mati di tangan Anda berjumlah ratusan ribu. Mengucapkan kata-kata belas kasihan yang bertahan lama adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh para pemenang. Batu cermin bercahaya yang berubah menjadi bibit iblis. Apa yang diajarkan oleh orang bijak dari kerajaan tepi berbatu? Li Qiye mencibir, benar, mereka yang mati dikirimkan terlalu banyak untuk dihitung. Namun, saya belum pernah mengorbankan manusia sebelumnya. Ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak yang kuat. Hanya seseorang yang merasa rendah diri dan memiliki jiwa kejam yang akan melakukan tindakan seperti itu. Ye Qingcheng tertawa terbahak-bahak dan berteriak, hahaha, Li Qiye, kamu bisa terus meneteskan air mata buaya karena kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Nenek moyang kerajaan semuanya diam. Meskipun mereka berencana memanggil Mo Peng, mereka tidak ingin mengorbankan seluruh kerajaan. Namun, masalah telah meningkat ke tingkat ini dan mereka tidak dapat kembali lagi. Mereka harus pergi jauh-jauh atau dihancurkan. Hahaha, ini rasanya. Sebuah suara tak menyenangkan muncul dari gua di dalam altar kuno. Ledakan, api Eldritch melesat ke langit dalam sekejap, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Sebuah bayangan muncul tepat saat nyala api ini mencapai puncaknya. Meletus. Bayangan ini sangat cepat dan cepat menembus ke tingkat atas cakrawala. Ia kemudian melebarkan sayap iblis yang menakutkan, melahirkan api jahat yang tak ada habisnya. Bayangan ini terbang di langit dengan sayapnya, menciptakan ledakan di mana-mana. Bintang-bintang hancur di langit, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Apa itu? Melihat sayap yang menghancurkan bintang-bintang di langit membuat semua orang terperanjat. Bahkan para God King yang menyaksikan semuanya terkejut melihat ini. Ini jelas merupakan keberadaan yang mengerikan. Ledakan. Bayangan ini langsung turun ke gunung dari tingkat atas langit dengan aura yang mendominasi. Saya telah kembali. Bayangan itu tertawa bahak sambil berdiri di atas gunung ini. Api Eldritch yang tak berujung menyala lagi dengan ledakan yang memekakkan telinga. Api ini kemudian berubah menjadi hukum yang tidak menyenangkan seolah-olah orang ini berasal dari wilayah iblis. Orang-orang akhirnya melihat bayangan wajah itu pada saat ini. Ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan, usianya ekspektasi orang banyak. Di belakangnya ada banyak pertumbuhan tulang yang tampaknya dibuat dari baja tulang abadi yang legendaris. Mereka sangat tajam dan meneteskan Grendao suci. Meskipun Grendao ini setipis sutra, mereka mencakup kekuatan 3000 dunia kecil. Tulang taji di belakangnya menyatu membentuk rangka sayap yang memancarkan api jahat. Jelas sekali bahwa ini adalah sepasang sayap iblis. Siapa yang memanggilku? Iblis benci melihat sekelilingnya dengan sikap angkuh. Tindakan kecil apapun darinya bisa menekan langit. Ye Qingcheng dengan hormat segera berkata, Yang Mulia Mo Peng, Junior inilah yang memanggil Anda. Saya menggunakan darah 1 miliar warga untuk menukarkan Anda yang tak terpecahkan. Saya mohon Anda untuk membunuh musuh saya. Peristiwa-peristiwa besar di seluruh dunia disaksikan dengan napas tertahan. Tindakan kejam Ye Qingcheng adalah memanggil makhluk semacam ini. Dia memang cukup ambisius dan kejam. Hahaha, bocah nakal, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dengan memanggilku. Bahkan jika Kaisar Abadi datang, aku masih bisa menyerangmu. Makhluk aneh itu tertawa bahak. Meski mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, banyak orang yang tetap diam. Bahkan God Kings mempunyai ekspresi serius saat ini, mereka tidak berani meremehkan hal ini. Nada yang sangat besar. Seseorang setingkatmu mungkin bisa melawan God King, tapi menyerang Kaisar Abadi. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sebuah suara riang menjawab makhluk yang menggerutu itu. Makhluk itu memandang ke arah pembicara dan menemukan bahwa itu adalah Li Qiye. Dia tertawa bahak dan berkata, Junior, saya, Raja Abadi Mo Peng,
paling menyukai junior yang sombong ketika saya masih muda. Sayangnya, kamu tidak terlalu pintar dan memilih untuk membuatku marah. Raja Abadi Mopeng. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya, seekor burung kecil di puncak 9 masih berani menyepuh wajahmu dengan pernyataan seperti itu. Anda pikir tidak ada yang akan mengenali Anda setelah menambahkan tulang sayap elang surgawi ke tubuh Anda. Makhluk itu terkejut setelah mendengar ini. Junior, kamu benar-benar mengenaliku. Li Qiye memandang dan tersenyum, burung meringkuk 9, bagaimana mungkin aku tidak mengingatmu? Jika saya tidak salah, Anda dibunuh oleh permaisuri Hong Tian setelah dia memaku Anda ke bumi. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah kamu masih hidup. Wah, junior yang berpengetahuan luas. Makhluk itu tertawa bahak, seseorang masih mengingat masa laluku. Sayang sekali, bukan. Hong Tian mengira saya sudah mati, tetapi saya adalah seseorang yang termotivasi dan terus hidup. Selain itu, saya bahkan memperoleh garis keturunan elang surgawi dan menjadi tak terkalahkan sejak saat itu. Sayang sekali Hong Tian tidak ada di dunia ini lagi atau aku akan melawannya sampai mati. Banyak orang terkejut mendengar kata-kata mendominasi yang keluar dari makhluk itu. Mungkinkah tak terkalahkannya permaisuri Hong Tian? Namun saat ini, orang yang menyebut dirinya Raja Abadi Mopeng berani mengomel karena menantangnya. Orang penting dari klan Jianlong memperhatikan bahwa leluhurnya sedikit mengerti, jadi dia bertanya, leluhur, siapa dia? Anak baptis elang surgawi, seorang jenius luar biasa dari alam binatang ilahi. Dia memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kaisar abadi, tapi sayangnya, dia diduga dibunuh oleh permaisuri Hong Tian. Nenek mendesak sebagai tanggapan. Li Qiye dengan santainya tersenyum dan berkata, burung di tengah 9, saat itu kau masih belum pintar dan saat ini kau masih belum peka. Jika saya benar, Anda memperoleh kerangka elang surgawi yang masih memiliki sisa keilahian, bahkan mungkin darah dewa. Anda tidak menerima kekalahan Anda dari permaisuri Hong Tian saat itu dan mengambil risiko untuk mengubah garis keturunan dan asal-usul Anda. Ais, perubahan garis keturunan ini mengubahmu menjadi burung jahat, jadi sisa-sisa alam binatang harus menyegelmu. Junior, kamu tahu cukup banyak. Raja Abadi Mopeng terkejut dan menatap Li Qiye dari atas ke bawah seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Makhluk ini memang merupakan keturunan utama dari alam binatang sejak saat itu. Seorang jenius luar biasa, lawan terkuat permaisuri Hong Tian dalam kompetisi memperebutkan kehendak surga. Namun, dia tetap kalah pada akhirnya dan tersungkur ke tanah hingga hampir mati. Sayangnya, ketika dia menyerang alam binatang, dia berasumsi bahwa dia sudah mati dan tidak menaruh perhatian lebih jauh. Burung mengelilingi 9 ini selamat dari perang yang kejam. Dia tidak menyerah dan mendapatkan sisa-sisa kerangka darah elang surgawi yang masih memiliki sisa dewa. Ingatlah bahwa elang surgawi adalah binatang dewa, eksistensi yang dibandingkan dengan dewa sejati. Anak baptisnya menggunakan metode ekstrim untuk menukarkan keturunan dan asal-usulnya. Meskipun dia berhasil menyatu dengan kerangka itu, dia dikendalikan oleh sifat buruk burung itu dan menjadi gila. Nenek moyang dari alam binatang yang selamat datang dengan metode berbeda untuk menyegelnya. Setelah 7 tahun, sifat biadab di dalam dirinya akhirnya bisa ditekan. Kali ini, para tetua ini ingin menggunakan darah warga kerajaan tepi berbatu untuk membangunkan garis keturunan anak baptis elang surgawi sehingga dia bisa menunjukkan dirinya kepada dunia ini dalam kondisi puncaknya. Banyak tokoh besar di dunia pengobatan batu gemetar saat anak yang dibaptisnya menatap ke arah Li Qiye, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika monster seperti ini muncul lagi. Keturunan utama dari alam binatang, menyatu dengan tulang-tulang elang surgawi. Bukankah ini terlalu menakutkan? Bahkan jika dia tidak bisa menyerang Kaisar Abadi, dia mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh seorang God King. Bisakah Li Qiye menang? Seorang murid dari klan Jianlong melihat ini dan bertanya. Sebelumnya, banyak orang yang sangat percaya pada Li Qiye. Dengan 13 istana dan seorang God King yang melindunginya, akan sulit baginya untuk tidak menjadi Kaisar Abadi. Namun, keberadaan seperti anak baptis elang surgawi muncul entah dari mana, di mata banyak orang, ia adalah seseorang yang akan menjadi lawan terkuat Li Qiye untuk memperebutkan tahta. Orang ini, belum lagi menyatu dengan tulang elang surgawi, bahkan jika dia menyatu dengan tulang Raja Abadi, dia tetap tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun.
Jika dia adalah seorang kaisar abadi, maka dia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Kalau tidak, hanya kematian yang menunggunya dengan memprovokasi Li Qiye. Nenek moyang tertua klan Jianlong berjanji dan menjawab juniornya, ingat baik-baik, lebih baik memusuhi para dewa sebelum melawan Li Qiye. Ini adalah keyakinan kami. Oleh karena itu, leluhur ini tenggelam dalam ingatan yang jauh. Oh, bagus sekali, jadi ini adalah fisik abadi. Aku paling suka meminum darah fisik abadi. Anak baptis itu selesai menilai Li Qiye dan tertawa jahat. Yang mulia Mo Peng, ada God King yang melindunginya, mohon dianggap serius. Ye Qingcheng takut anak baptisnya akan meremehkan musuhnya, jadi dia mengingatkannya. Haha, seorang God King, aku tidak akan takut bahkan jika kaisar abadi ada di sini. Anak baptisnya tertawa dan menyatakan dengan sikap mendominasi, Banner, ayo. Berdengung. Saat dia berseru, sebuah panji ilahi datang dari cakrawala dan jatuh ke tangannya. Ini adalah spanduk naga melingkar yang telah lolos dari Li Qiye sebelumnya, sebuah harta karun sejati kaisar abadi yang ditinggalkan oleh nenek moyang alam binatang. Itu telah melanda dunia ini sebelumnya. Dengan spanduk di tangannya, dia menjadi sangat heroik dan dengan agresif menyatakan, sayang sekali waktu tidak menungguku atau Hong Tian tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar abadi. Spanduk di tangannya memancarkan aura kekaisaran yang menakutkan. Naga emas di bendera itu sangat hidup dan sepertinya bisa keluar kapan saja. Semua orang diam menanggapi pernyataan berani anak baptis itu. Di masa lalu, dia memang cukup cemerlang dan bisa menjadi kaisar jika bukan karena permaisuri Hong Tian. Pada generasi ini, dia menyatu dengan tulang elang surgawi dan mewarisi garis keturunan dewa, sehingga menjadi lebih menakutkan. Saya akan menjadi kaisar abadi generasi ini. Anak baptis itu tertawa dan menunjuk ke arah Li Qiye dengan spanduk di tangannya, Junior, kamu sendiri bahkan bukan makanan pembuka. Biarkan God King itu keluar. Aku ingin membunuh God King hari ini. God King manapun yang mendengar ini akan menjadi serius. Anak baptisnya sudah cukup kuat, tetapi setelah menyatu dengan tubuh elang surgawi, dia menjadi lebih kuat. Saat ini, dengan coiling dragon banner di tangan, tidak peduli siapa mereka akan mundur di hadapannya. Oh, burung berkepala 9, masih sombong meski sudah lama disegel. Bahkan jika Anda memiliki garis keturunan elang surgawi, Anda masih belum memenuhi syarat untuk bersaing melawan Hong Tian demi kehendak surga. Kamu bahkan tidak akan masuk dalam 3 besar rival terkuatnya, apalagi berbicara tentang menyerang kaisar abadi. Li Qiye hanya tersenyum melihat anak baptisnya yang sombong itu. Dia menggelengkan kepalanya, ditambah lagi, aku akan membunuhmu hari ini, God King tidak perlu menyerang. Selain itu, saya ingin memberitahu mereka yang masih memegang secercah harapan bodoh untuk mengetahui siapa penguasa 9 dunia itu. Saya akan menunjukkan kepada mereka kekuatan abadi sejati yang saya miliki. Junior yang sombong, tapi aku suka seperti itu. Hari ini, aku akan meluangkan waktuku untuk memakan daging dan darahmu. Kata anak baptis itu sambil tertawa. Pada saat ini, sebuah mantra abadi muncul dari lautan kenangan Li Qiye. Tubuhnya memancarkan cahaya yang tak ada habisnya. Berdengung, di Bian Bisward yang jauh di dalam benteng perunggu, hukum universal yang tak terhitung jumlahnya muncul di peti mati perunggu. Dengan suara berdenting, hukum ini dengan cepat berubah menjadi menara perunggu. Kleng, kleng, kleng. Pada saat yang sama, Li Qiye membalik telapak tangan kanannya dan jenis hukum universal perunggu yang sama muncul dan berputar bersama untuk membentuk puncak menara perunggu lainnya. Mendering, saat puncak menara ini terbentuk, kekuatan militer yang tak ada habisnya melonjak ke langit. Ledakan, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Li Qiye membubung ke langit dan menciptakan pilar cahaya perunggu yang tingginya tak ada habisnya. Sebuah dunia muncul dari cahaya ini yang melahirkan legiun yang tak terkalahkan. Dalam sekejap mata, kekuatan seluruh legiun berkumpul di atas puncak menara perunggu ini. Sisa-sisa kejahatan, berlutut dan terima kematianmu. Li Qiye mengarahkan puncak menaranya ke arah anak baptisnya sambil perlahan melantunkan mantranya. Anak baptisnya terkejut saat melihat puncak menara perunggu di tangan Li Qiye. Dia mengambil beberapa langkah mundur dan menatap Li Qiye dengan takjub, puncak duniawi harimau pemberani. Kamu adalah orang itu. Itu sudah terlambat. Li Qiye menyerupai dewa sejati saat ini.
Hukum berwarna perunggu yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit seperti air terjun. Dia adalah penguasa seluruh dunia pengobatan batu. Setiap langkahnya menciptakan dunia baru, setiap langkahnya menciptakan dewa sejati. Penguasa 9 dunia telah tiba. Puncak menara di tangannya adalah panggilan dari legiun yang tak terhentikan. Dia berdiri sendirian di langit saat ini, tapi sepertinya ada jutaan tentara perunggu di belakangnya. Legiun ini sendiri yang bisa menyapu istana Giok di Cakrawala. Anak baptisnya ketakutan. Dia berbalik untuk melarikan diri dari tempat ini dengan kecepatan yang tak tertandingi karena dia tahu betapa menakutkannya keberadaan ini dan pasukan tak terkalahkan di belakangnya. Alam binatang ilahi miliknya dihancurkan oleh legiun ini saat itu. Satu demi satu God King dibantai. Membunuh. Saat anak baptisnya melarikan diri, Li Qiye menjerit keras. Saat kata, bunuh keluar, seluruh legiun di belakangnya meraung serempak, legiun perunggu abadi. Prajurit pemberani kita akan membunuh yang abadi. Dengan itu, aura bela diri yang tak ada habisnya menyapu seluruh dunia pengobatan batu seperti tsunami yang mengakhiri dunia. Aura bela diri ini menyebabkan semua garis keturunan diliputi rasa takut. Mereka semua merasa bahwa meskipun sekte mereka lebih kuat, legiun ini hanya membutuhkan waktu sekejap untuk membasmi mereka. Serangan yang menghancurkan puncak menara ini mirip dengan kebangkitan legiun yang tak terhentikan dengan prajurit tak terkalahkan yang mampu membunuh dewa sejati dan membantai iblis. Bahkan pasukan Kaisar Abadi harus menyerah. Membuka. Anak baptisnya berteriak dan melancarkan serangan pamungkas dengan coiling dragon banner miliknya untuk menghentikan puncak menara perunggu. Memperbaiki. Seluruh dunia berguncang akibat dampak ini. Bahkan naga emas tidak dapat menghentikan puncak menara ini. Ia menembus naga dan mengabaikan jarak yang diperoleh anak baptisnya yang melarikan diri, itu masih memakukannya ke tanah. Hong Tian tidak membunuhmu di masa lalu, tapi kali ini kamu tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika kamu memiliki 9 nyawa. Li Qiye dengan dingin menatap anak baptisnya yang dipaku ke tanah. Aku menolak menerima ini. Anak baptis itu dengan marah ketakutan nafas terakhirnya sebelum kakinya berhenti meronta sia-sia. Tujuan akhirnya adalah Sungai Kuning. Anak baptis elang surgawi ditembakkan saat dipaku ke tanah, tetapi matanya tetap terbuka. Dia belum menyerah bahkan pada saat kematiannya. Dia pertama kali kalah total dari Hong Tian, tetapi alam binatang ilahi dia memilih untuk berkonspirasi dengan sekte dunia pengobatan batu untuk membunuh permaisuri. Mereka tidak menyangka akan terjadi nasib yang lebih kejam lagi ketika pasukan tak terkalahkan melanda dunia mereka. Setelah jutaan tahun, dia sekali lagi menunjukkan dirinya di dunia ini setelah menyatu dengan tulang-tulang elang surgawi. Dia ingin menunjukkan kekuatan dan bersaing memperebutkan kehendak surga, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan legiun tak terkalahkan lagi dan mati di tangan gelap legendaris. Bagaimana dia bisa mati tanpa kebencian setelah kekalahan terus-menerus ini, rangkaian nasib buruk ini? Sisa-sisa tahun itu harus lenyap dari dunia ini. Dengan timbulnya tajam, Li Qiye melemparkan puncak menara di tangannya dan langsung menghancurkannya. Tidak, di tempat yang jauh di lembah ilahi, semakin banyak suara enggan terdengar. Sebelum menyelesaikannya, puncak dunia harimau pemberani turun dari langit dan membantai semuanya. Puncak menara ini mengubah seluruh lembah menjadi lubang hitam yang menakutkan. Semua leluhur alam binatang yang bersembunyi di sini telah dirusak sepenuhnya. Legiun harimau pemberani ini abadi. Setelah jutaan tahun, mereka masih terus ada. Nenek moyang tertua klan Jianlong kembali duduk di kursinya setelah melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Dia memucat dan tenggelam dalam pikirannya saat ini. Leluhur, apa itu legiun macan pemberani? Seorang junior bertanya setelah menenangkan diri. Nenek moyang berjuang untuk menenangkan diri dan tersenyum pahit, legiun yang lebih kuat dari kaisar abadi manapun. Di antara 4 legiun gagak hitam, macan pemberani adalah yang paling ganas. Seorang junior belum pernah mendengar hal ini sebelumnya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, 4 legiun Dark Crow, apa itu? Jangan mengorek lebih jauh. Nenek moyang menjadi tenang dan dengan lembut menenangkan kepalanya, yang terbaik adalah tetap melupakan beberapa hal terlarang. Keberadaan tabu itu tidak ingin orang mengetahuinya. Ingat saja, jangan pernah menentang Li Qiye, menyerah saja. Para junior di klan Jianlong menandatangani setelah mendengar kata-kata leluhur tertua mereka. Except, setelah anak baptisnya dihilangkan,
panji naga melingkar di tanah tiba-tiba mulai berputar dan melompat ke langit seperti naga sejati. Itu adalah senjata yang bagus. Li Qiye dengan santainya menunjuk ke puncak menara perunggu dan menghentikan spanduk itu agar tidak kabur. Ujung puncak menara itu setara dengan ancaman legiun tak berujung yang menyegel seluruh dunia ini, itu membuat spanduk itu tidak bisa bergerak sama sekali. Banyak orang menahan nafas setelah melihat ini. Spanduk naga melingkar ini bukanlah harta karun sejati. Asal-usulnya juga luar biasa. Senjata mengalahkan dengan semangatnya sendiri sungguh luar biasa. Bahkan karakter hebat dari garis keturunan kerajaan datang setelah melihat spanduk itu mencoba melarikan diri lagi. Spanduk itu mengeluarkan suara-suara yang dahsyat di hadapan puncak menara Li Qiye. Seekor naga emas raksasa melingkari dunia. Panjangnya tak berujuk dengan tubuh yang tampak terbuat dari emas yang memancarkan cahaya keemasan. Saat tatapannya menyapu kerumunan, itu memberikan ilusi bahwa itu bukanlah senjata melainkan binatang dewa asli, naga emas legendaris. Luar biasa, bisa menunjukkan wujud aslimu bahkan tanpa pengguna. Li Qiye tersenyum dengan puncak menara yang masih mengarah ke spanduk. Saya memberikan dua pilihan kepada Anda. Menyerah atau menghadapi kehancuran. Aku sudah lama tidak menghancurkan senjata setingkatmu, jadi jika kamu ingin merasakan rasa kehancuran yang menimpa harta karun sejati dunia binatang lainnya di masa lalu, aku dapat mendengarkan. Ini terlalu mendominasi. Banyak orang terkejut melihat Li Qiye mengancam harta karun sejati. Namun kemudian, mereka berpikir tentang bagaimana Li Qiye menghancurkan harta karun yang belum lama ini dan memaksa 3 orang lainnya untuk menyerah, tidak terlalu mengejutkannya untuk melakukan hal yang sama terhadap harta karun sejati. Naga emas yang memenuhi langit dengan kilaunya yang cemerlang tampak ragu-ragu. Cepat putuskan, kesabaranku mulai menipis. Bagiku, harta yang sebenarnya tidaklah seberapa. Menyerahlah secepatnya atau puncak menaraku akan berakhir panji nagamu. Li Qiye menyampaikan suaranya. Setiap kata terasa seperti sambaran petir yang menyambar hati semua pendengar. Aduh, naga emas itu menghilang dan spanduk itu menggantikan tempatnya. Dengan suara berdenting, Heaven's Will Lock terbuka dan spanduk itu jatuh ke tangan Li Qiye. Ya Tuhan, ini terlalu menantang surga. Bahkan harta karun sejati Kaisar Abadi pun takut padanya. Orang-orang kehilangan kata-kata. Bahkan God Kings tidak bisa mengancam harta karun yang sebenarnya. Tapi sekarang, spanduk itu langsung menyerah. Ini terlalu aneh. Ini sangat konyol, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang tetua yang terkejut dari klan Jianlong tidak berani mempercayai matanya sendiri. Nenek tertua dari klan menghela nafas dan menjelaskan, tentu saja panji naga melingkar akan takut. Di masa lalu, ia menyaksikan harta karun sejati lainnya dari alam binatang dicabik-cabik. Roh dari senjata itu segera dihancurkan setelahnya. Harta karun sejati manapun akan merasa ngeri setelah melihat pemandangan seperti itu, kecuali tuan mereka masih ada di dunia ini untuk mendukung mereka. Menghancurkan semangat di dalam, bahkan jiwa kehancuran pun bisa dihancurkan. Orang lain terkejut mendengarnya. Harta karun sejati Kaisar Abadi akan memiliki roh cerdasnya sendiri setelah jutaan tahun kehamilan. Beberapa orang menyebut roh-roh ini sebagai dewa sementara yang lain menyebut mereka sebagai penguasa jiwa. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, puncak dunia harimau pemberani berubah kembali menjadi gelombang hukum universal dan menyebar. Tentara di belakangnya juga menghilang. Pada saat yang sama, peti mati yang tak terhitung banyaknya di dalam benteng perunggu kehilangan cahayanya, dan menjadi sunyi sekali lagi. Penampilan Li Qiye yang biasa kembali. Dia memandang Ye Qingcheng dan perlahan berkata, saatnya mengakhiri semua ini. Benar-benar membayangkan bahwa Anda memilih untuk menempuh jalan kejahatan. Kerajaan Stony Age menyebabkan hal ini terjadi pada dirinya sendiri. Setelah jutaan tahun menikmati mereka tidak hanya gagal memanfaatkan wujud asli Anda sebagai batu cermin bercahaya, mereka juga membuat Anda memilih jalan kejahatan. Mengecewakan sekali, sebagai batu cermin bercahaya yang melarikan diri. Dari kota Bian, Ye Qingcheng bisa saja menjadi guru keahlian tiada taraf yang mampu memahami langit di atas dan mengintip 9 neraka di bawah serta membaca masa lalu dan masa depan. Sayangnya, para tetua kerajaan tidak mengembangkannya menjadi seperti itu. Mereka menodainya dengan energi darah, menyebabkan dia lupa akan asal-usulnya. Baiklah, Li Qiye, kamu memang kuat dan luar biasa.
Ye Qingcheng melakukan pukulan berat akibat kekalahan ini. Ledakan. Namun, dengan senjata takdir sejati Kaisar Abadi Si Feng di tangannya, dia berteriak, tapi kamu mungkin bukan orang terakhir yang bertahan. Oleh karena itu, cahaya ilahi yang tak ada habisnya muncul dari seluruh tubuhnya. Momentum besar yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Itu meninggalkan jejak di yayasan daunnya. Buka untukku. Dia melolong. Dalam sekejap, kuali kehidupannya membubung ke langit. Momentum besar itu tercetak di atas fondasi daunnya dan memasuki kuali. Tidak, semua leluhur kerajaan Stony Age ketakutan dan berteriak. Namun, semuanya sudah terlambat. Para murid yang cukup beruntung untuk bertahan hidup sejauh ini mulai berteriak secara bersamaan, termasuk bahkan para leluhur. Muncul, muncul, muncul. Nenek moyang dan murid biasa semuanya berubah menjadi kabut berdarah, umur panjang darah mereka dengan cepat ditelan oleh kuali kehidupan Ye Qingcheng. Kuali ini menyerupai lubang hitam mengerikan yang mengeluarkan darah sepanjang hampir 10.000 murid sekte di daerah tersebut. Inilah para murid, pelindung, tetua, dan bahkan leluhur yang selamat. Namun, semuanya hancur saat ini dengan darah panjang yang mereka konsumsi oleh Ye Qingcheng. Gemuruh. Ye Qingcheng membutuhkan lebih dari sekadar ini. Kualinya dengan panik menelan semua energi duniawi di bawah pembuluh darah besar di bawah kerajaan. Energi ini tersedot ke dalam kuali seperti banjir. Hanya dalam waktu singkat, tanah leluhur yang dulunya merupakan lokasi suci ini tiba-tiba terletak dengan retakan yang terbentuk di mana-mana. Itu berubah menjadi tanah kematian dalam sekejap. Selama jutaan tahun, orang bijak dan bahkan Kaisar Abadi Si Feng dari kerajaan mendirikan setiap gunung dan sungai kerajaan ke dalam tubuh Ye Qingcheng. Mereka menggunakan seluruh momentum besar kerajaan untuk mengolahnya. Namun, orang bijak tidak berhenti di situ. Mereka bahkan menerapkan semua hukum kerajaan ke dalam tubuh batu Ye Qingcheng. Sejak saat itu, setiap kali murid mereka bersinggungan, energi darah mereka juga akan mengarah ke Ye Qingcheng. Semua yang telah mereka lakukan berakhir pada tragedi hari ini. Ye Qingcheng menyerap segel ini ke dalam tubuhnya, memungkinkan dia mengumpulkan darah sepanjang umur semua murid di kerajaan. Pada saat yang sama, ia berhasil menyerap semua energi duniawi juga. Orang bijak tidak pernah mengira hasil pahit ini akan datang dari usaha mereka yang sungguh-sungguh dalam upaya memberikan kerajaan mereka kaisar abadi yang tak terkalahkan. Betapa kejamnya. Pertama dia mengorbankan warganya, sekarang dia mengorbankan seluruh sektenya. Siapapun yang melihat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memasukkan. Bahkan mereka yang telah melihat banyak hal dalam hidup mereka akan merasa ngeri dengan cara kejam Ye Qingcheng. Kerajaan tepi berbatu sudah berakhir. Seorang leluhur berkemah setelah melihat ini, seluruh kerajaan telah dikorbankan. Mereka sendiri yang menyebabkan hal ini. Anda telah memahami beberapa misteri kuali kehidupan. Sayang sekali Anda memilih menggunakannya untuk tujuan yang salah. Li Qiye dengan lembut menenangkan saat melihat ini. Meletus. Dalam sekejap mata, energi duniawi dan energi darah yang tak ada habisnya memenuhi harta karun sejati Kaisar Abadi. Cahaya itu menjadi sangat terang di tangan Ye Qingcheng. Senjata sebenarnya sepertinya telah terbuka saat hamparan cahaya tak terbatas membumbung ke langit. Di dalam hamparan luas ini terdapat sumber aura senjata. Ada bayangan megah di dalam yang memandang rendah seluruh dunia. Ketika bayangan ini muncul, hukum kekuasaan yang tak terhitung banyaknya melayang di sekitarnya. Gemuruh. Kekuatan senjatanya melonjak di bawah hukum rahasia kehendak surga Ye Qingcheng, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Pemusnahan surgawi. Siapapun akan goyah karena aura kehancuran yang luas menghancurkan langit. Li Qiye, meskipun kamu juga bisa melepaskan pemusnahan surgawi, kamu masih kalah dibandingkan denganku. Ye Qingcheng sedikit menjadi gila saat dia tertawa, pemusnahan surgawi mungkin sangat kuat, tapi di atasnya ada serangan yang lebih kuat lagi. Hari ini, saya akan memperkenankan Anda melihat serangan yang berada di atas pemusnahan surgawi. Kematianmu terjamin, pemusnahanmu tidak bisa menghentikan seranganku. Apakah begitu? Saya ingin melihatnya. Li Qiye mencibir. Teknik 1000 tangan muncul. Pada saat ini, Li Qiye sedang mengendalikan pentaga T, Declivity Mountain Bell, Yin Yang Immortal Refining Mirror. Semua senjata yang tak terhentikan ini muncul. Bahkan jika kamu memiliki lebih banyak senjata warisan, itu tetap tidak berguna. Ye Qingcheng berteriak seperti orang gila.
Hukum rahasia kehendak surganya berada pada kondisi puncaknya, kehendak surga sepertinya muncul dari cakrawala. Dia menuangkan semua energi darah ke dalam harta karun yang diberdayakan oleh hukum sejati universal dari teknik tersebut. Jiwa peperangan, mari kita melancarkan serangan terkuat di dunia ini. Ye Qingcheng berteriak, pemusnahan jiwa. Pemusnahan jiwa. Mereka yang mengetahui apa itu, pemusnahan jiwa, gemetar tak terkendali sekali dalam ketakutan. Ledakan. Pada detik ini, fenomena mengerikan muncul dari harta karun yang sebenarnya. Pemusnahan jiwa akan segera dimulai. Zas. Namun, pada saat genting ini, bayangan di dalam aura pemerintahan yang tak ada habisnya sebenarnya lolos dari kendali hukum rahasia Ye Qingcheng. Dalam sekejap mata, sebuah telapak tangan raksasa jatuh dari hamparan luas. Tidak, Ye Qingcheng merasa ngeri. Dia tidak lagi memperhatikan untuk membunuh Li Qiye saat ini dan malah menggerakkan pemusnahannya untuk menghentikan telapak tangan ini. Tapi sudah terlambat. Telapak tangan bayangan agung itu terulur, menyebabkan pemusnahan terhenti. Itu tanpa ampun menghantam tubuh Ye Qingcheng. Tidak mungkin, teriak Ye Qingcheng. Tubuhnya hancur bubur menjadi di bawah telapak tangan raksasa saat darahnya berceceran di mana-mana. Berdengung. Setelah dia menjadi tidak lebih dari kekacauan berdarah, seluruh pemusnahan menghilang, hanya menyisakan harta karun yang melayang di tempatnya. Perkembangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang mengamati situasi melalui cermin surgawi mereka, tidak ada yang mengira jiwa kehancuran akan menghancurkan Ye Qingcheng. Akhirnya, bayangan agung ini memandang Li Qiye seolah ingin melakukan tindakan melawannya. Baiklah, aku juga ingin melihat kekuatan pemusnahan jiwa. Li Qiye menggunakan 1000 tangannya untuk menyiapkan masing-masing senjatanya. Mereka mulai menunjukkan pancaran sinarnya juga. Ledakan. Namun, pertengkaran tidak terjadi. Bayangan agung membawa senjatanya dan langsung melintasi dunia ini, menghilang ke atmosfer. Sejak saat itu, tak seorang pun pernah melihat harta karun kerajaan tepi berbatu lagi. Adegan itu menjadi hening seketika. Siapa yang mengira bahwa Ye Qingcheng akan mengorbankan seluruh kerajaan untuk membangun jiwa kekaisaran untuk melepaskan pemusnahan jiwa hanya untuk berakhir dengan kematiannya sendiri. Pemusnahan jiwa, apakah serangan ini benar-benar ada? Seseorang bertanya kepada leluhur di sektenya. Nenek moyang menjawab, itu ada dalam legenda. Untuk melancarkan serangan ini, seseorang memerlukan pengenalan jiwa telapak tangan tersebut. Pada saat yang sama, mereka harus cukup kuat untuk membangunnya selain memiliki kekuatan yang cukup untuk melepaskan pemusnahan surgawi. Langkah terakhir adalah menggabungkan semangat ini dan hukum rahasia kehendak surga untuk mengerahkan serangan yang tak terkalahkan. Rumor mengatakan bahwa di luar Kaisar Abadi, siapapun akan merasa sangat sulit menggunakan serangan ini. Banyak junior mulai bertanya-tanya. Pemusnahan surgawi sudah cukup menakutkan, jadi seberapa kuatkah pemusnahan jiwa? Tidak ada kehidupan tersisa di negeri terpencil ini. Li Qiye pergi ke kerajaan, tapi dia bukan satu-satunya alasan kehancurannya, nasibnya ditentukan oleh Ye Qingcheng. Pergilah, temukan perbendaharaan rahasia kerajaan untukku. Li Qiye diam-diam mengeluarkan perintah saat dia membuka istana takdirnya. Pohon prajurit terbang keluar dari istana dan dengan cepat menuju ke bawah tanah. Dengan peluncuran ledakan, pohon itu melontarkan gunung raksasa dari tanah. Gunung besar ini terkubur di bawah bumi dan kini terseret keluar. Mengingat, Li Qiye membuka istana dan membawa seluruh gunung ke dalamnya. Ini adalah perbendaharaan rahasia kerajaan dengan akumulasi harta karun selama jutaan tahun. Dia akan meluangkan waktu untuk membuka bendaharaan ini nanti. Rahasia perbendaharaan. Banyak orang yang ngiler melihat hal seperti itu. Sungguh luar biasa karena berasal dari garis keturunan kerajaan. Sayangnya, tidak ada yang berani mengambil tindakan, mereka hanya bisa menyaksikan Li Qiye menguasainya. Sungguh sebuah akhir yang tenggelam bagi negeri yang luas ini. Li Qiye melirik ke kejauhan dan dengan lembut penutupnya sebelum menyatakan dengan suara yang menggema ke 9 lapisan langit, Heaven Hufrafin, aku akan memberi waktu 3 hari. Menyerah atau menentangku sampai akhir dan tunggu aku menginjak-injak tanah leluhurmu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Semua orang yang mendengarnya dengan jelas dan dengan cepat melihat ke arah orang-orang di sebelah mereka. Pisau daging telah diangkat. Seorang karakter hebat berkomentar secara emosional. Li Qiye baru saja menghancurkan kerajaan Stony Age dan sekarang dia mengangkat pedang dagingnya ke jurang.
Banyak yang memuji kekayaan mereka karena tidak menentang Li Qiye. Beberapa master sekte bermandikan keringat dingin memikirkan hal ini. Ini karena ketika dunia binatang dibuka, Ye Qingcheng mengirim orang untuk membujuk banyak kekuatan besar agar membentuk aliansi guna memulihkan perjanjian. Namun, para master sekte ini menolak upaya lobi tersebut. Kalau dipikir-pikir lagi, beberapa master ini menjadi sangat terkejut. Mereka cukup yakin saat itu, tetapi karena ketidakpercayaan mereka terhadap Ye Qingcheng, mereka memutuskan untuk menolaknya dan tidak terlibat dalam perang di kota Bian. Hal ini memungkinkan mereka lolos dari bencana ini tanpa cedera. Li Qiye kembali ke dunia binatang. Semua orang hadir. Li Qiye menyerahkan spanduk naga melingkar kepada ayah pohon, jalan masa depanmu akan sulit, jadi luangkan waktumu untuk memahami spanduk ini. Dalam perang pembunuhan dewa di masa depan, saya harap Anda tidak dapat dihentikan. Spanduk ini bukan sekadar harta karun sejati Kaisar Abadi. Ayah pohon segera membungkuk ke arah Li Qiye, saya akan mengingat kata-kata bangsawan muda. Arah pandanganmu adalah tempat aku mengarahkan spanduk pertempuranku. Bagus sekali, teruslah bekerja keras. Li Qiye mengangguk setuju. Matanya kemudian muncul pada Mei Aoxue, Raja Naga Harimau, dan Master Klan Jian. Li Qiye berbicara kepada Mei Aoxue, nenek-nenek moyangmu meminta Kaisar Alkimia 100 kehidupan untuk memberitahuku bahwa klanmu ingin bekerja untukku. Baiklah, kembalilah dan beritahu leluhurmu untuk menghancurkan sekte laut yang mengkristal untukku. Mei Aoxue tidak mengatakan apapun. Dia sedikit membungkuk dan segera pergi. Benteng Beastmastermu akan pergi bersama klan Jian dan klan Jianlong untuk menghancurkan sekte laut. Li Qiye memerintahkan Raja dan Master Klan Jian. Keduanya dengan senang hati membungkuk. Tepat ketika Raja hendak pergi, Li Qiye singgah dan berkata, Raja, terlepas dari niat awal Anda untuk meninggalkan putri Anda bersama saya, dia akan tetap tinggal. Dia memiliki takdir abadi yang alami, jadi sangat menakutkan jika meninggalkannya di bentengmu. Saya akan berguna untuknya di masa depan. Karena mengingat betapa besarnya kesulitan yang dilalui bentengmu untuk mendidik seorang murid dengan nasib abadi, kamu dapat membawa sumpah darahmu kepada orang lain kali, aku akan membuat mengakui dan memaafkan bentengmu. Terima kasih, bangsawan muda. Raja sangat gembira setelah mendengar ini. Ini adalah berita terbaik yang bisa diterima benteng mereka. Aku tidak menjual diriku padamu. Long Jingxian sangat tidak senang setelah Raja pergi. Li Qiye memandangnya dan tersenyum, gadis kecil, tinggal di benteng adalah menyia-nyiakan bakat hebatmu. Aku akan membutuhkanmu untuk banyak hal penting di masa depan. Kamu dan Wu Shuang adalah jenderal kepercayaanku, jadi aku membutuhkan kalian berdua untuk membunuh makhluk abadi dan dewa masa depan. Apakah benar ada yang abadi? Long Jingxian yang tidak bahagia mulai berseri-seri dengan semangat tinggi setelah mendengar ini. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan itu. Setelah memberi perintah kepada kelompok tersebut, Li Qiye dan Ming Yexue kembali ke rumah utama di kota. Mereka berdiri di depan lukisan di ujung aula. Ming Yexue memiliki aura yang transenden dan kuno. Seluruh tubuhnya bersinar seolah dia telah menjadi dewi sejati. Bagaimana rasanya? Li Qiye memajang lukisan itu dan bertanya-tanya. Dengan perkemahan yang tak tertandingi, Ming Yexue dengan lembut mengangguk dengan sifat abadinya, saya adalah Dao Surgawi sesuai dengan alam. Sebelum saya menyadarinya, saya menjadi penguasa sebuah dunia besar, namun sayangnya, hal itu tidak tetap seperti itu. Ming Yexue berhasil menerobos dan bisa langsung mencapai tujuannya. Namun, mobilisasi kekuatan kota yang tiba-tiba oleh Ye Qingcheng menghentikan pencerahannya. Li Qiye tersenyum dan berkata, bagus sekali. Bahkan Kaisar Abadi Bisi pun tidak bisa melakukannya saat itu. Kamu pasti akan menjadi penguasa tertinggi dunia binatang. Ming Yexue sedikit menutup mulutnya dan bertanya, Anda telah mengkultivasi saya selama jutaan tahun, apakah itu untuk Anda atau untuk saya? Li Qiye tersenyum menanggapi pertanyaan ini, bagaimana menurut Anda? Saya tidak akan menyangkal jika Anda berpikir bahwa saya egois dan itu semua untuk diri saya sendiri. Namun, apakah Anda lebih suka menjadi batu untuk selamanya, atau Anda lebih suka menjadi penguasa tertinggi? Ming Yexue memikirkan masalah ini. Dia mengetahui lebih banyak informasi setelah masuk ke dalam. Ini takdir, saya hanya mempercepat prosesnya. Li Qiye tersenyum, pada akhirnya,
jalan manapun yang Anda ambil terserah Anda, tidak ada yang lebih penting daripada jujur pada hati Anda. Ini juga berlaku bagi Anda dan bagi pihak lainnya. Misalnya, mengapa Kaisar Abadi BC gagal? Itu karena ini bukanlah tujuan sebenarnya. Tapi Anda bisa sukses karena ini adalah cita-cita Anda. Untuk menapaki bulan-bulan yang kekal dengan hati-hati, untuk menghitung sepanjang zaman, bukankah menurut Anda dibebani dengan tanggung jawab? Ming Yexue menghela nafas dan mengingat masa lalu ketika dia membawa mengelilingi 9 dunia untuk memperkuatnya. Dunia tidak akan pernah bisa membayangkan pengalaman mereka yang lalu. Ini adalah keinginan dan takdirku yang sebenarnya, serta tujuan akhirku. Li Qiye terkekeh, mereka yang berada di bawah langit yang tinggi, berapa banyak yang benar-benar mampu melompat keluar dari pengekangan ini? Berapa banyak yang mampu melampauinya? Dia dengan lembut memanjangkan rambutnya dan berkata, kamu lahir di sini, jadi kamu harus tinggal di tempat ini. Sudah lama sekali dan dunia binatang membutuhkan seorang master. Ini bukanlah tanah terpencil, ini adalah dunia besar dengan banyak lokasi misterius. Di masa depan, Anda akan memimpin dunia binatang ke era yang lebih cerah. Jalan surga bukanlah satu-satunya jalan. Di masa depan, Anda akan menyadari bahwa dunia ini jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Di puncaknya, akan ada pemandangan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain di dunia. Pada saat itu, Anda secara alami akan memahami bahwa tak terpecahkan bukanlah akhir tetapi hanyalah permulaan. Li Qiye berbicara dengan suara lembut yang langka. Saya mengerti. Ming Yexue mengangguk. Dia tegas saat ini ketika dia berbicara, saya akan terus melangkah sampai akhir. Pergilah, serahkan masalah di luar apartemenku, kamu tidak perlu menyesalinya. Ingat ini, ikuti kata hatimu. Grand Dao sama luasnya dengan hamparan hatimu. Jarang sekali melihat Li Qiye yang sombong begitu lembut. Ming Yexue mengangguk sekali lagi sambil melihat lukisan itu. Dia melangkah ke arah itu dan berbalik untuk berbicara dengan lembut, bangsawan muda, terima kasih karena selalu menjadi temanku selama ini. Tanpamu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Tidak, aku seharusnya berterima kasih padamu karena telah menemaniku begitu lama. Pergi. Li Qiye tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Ming Yexue akhirnya masuk ke dalam lukisan itu dan langsung menghilang ke dunia tanpa akhir di dalamnya. Setelah sekian lama, Li Qiye akhirnya membuang muka dengan sedikit emosi di hatinya. Ini adalah perasaan melihat seorang putri tumbuh besar dan pergi. Li Qiye memperhatikan banyak golem di aula dan dengan malu-malu berkata, setelah jutaan tahun, aku memberikan masa depan di dunia binatangmu. Terserah Anda semua untuk membantu dan melihat sejauh mana Anda bisa melangkah bersama. Jangan biarkan aku terpuruk. Di sudut aula, komandan penjaga datang dan bersujud di hadapan Li Qiye, yang mulia, mohon jangan khawatir. Nona Ming adalah harapan kami. Jika dia berhasil, dia akan menjadi tuan kita. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk mendukungnya di masa depan. Li Qiye perlahan berseru, bagus, jalan di depan masih sangat panjang. Kalian semua harus memiliki tekad untuk berjuang sampai akhir. Ya, dunia binatang kita akan memasuki era baru. Kami pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha Anda selama jutaan tahun. Komandan penjaga berjanji dengan sungguh-sungguh. Li Qiye dengan lembut mengangguk dan akhirnya meninggalkan aula tanpa berbalik. Di Heavenhoof Ravine, suasananya sangat berat. Ada kejadian besar yang terjadi di ruang utama jurang karena pemilik jurang. Ravine Master Miao, yang telah mundur, kembali. Dia mengadakan pertemuan ini dengan banyak leluhur dan sesepuh yang hadir. Pendapat pribadi saya adalah kita harus menyerah. Ravine Master Miao menyatakan pendapatnya. Hal ini segera mendapat tentangan dari para tetua. Mereka tidak akan pernah menerima hal seperti itu. Menyerah adalah suatu penghinaan besar. Mereka adalah sekte dengan dua kaisar, badai macam apa yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Mereka masih memiliki nenek moyang yang masih hidup di tingkat God King, jadi menyerah adalah hal yang mustahil bagi mereka. Oleh karena itu, saran Ravine Master Miao ditanggapi dengan sangat bermusuhan. Salah satu leluhur bahkan memarahi, apakah kepalamu digoreng atau apa? Jurang kita menyerah pada junior. Jangan pernah melamar. Menyerah adalah cara terbaik untuk menyelamatkan jurang kita. Selama perbukitan hijau masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Ravine Master Miao memperdalam nada suaranya, Miao Chan juga mengutarakan.
Kita hanya perlu meremehkan generasi ini. Selama kita masih hidup, masih ada peluang untuk muncul di masa depan. Ayah dan putrinya meninggalkan jurang. Namun, Raffin Master Miao masih menganggap dirinya sebagai murid jurang, jadi ketika bencana ini menimpa sekte tersebut, dia masih memilih untuk lari kembali dari jauh tanpa Miao Chan. Miao Chan masih muda dan belum berpengalaman. Kematian keponakan berbudi luhur merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya, jurang kami telah berdiri kokoh selama jutaan tahun. Kami tidak akan pernah menyerah pada junior. Kerajaan Stony Age juga berdiri kokoh selama jutaan tahun, namun pada akhirnya tetap hancur. Raffin Master Miao berbicara dengan serius, ini bukan waktunya untuk menyelamatkan muka. Ditambah lagi, menyerah bukanlah hal yang sama sekali. Li Qiye adalah satu-satunya yang memiliki 13 istana sepanjang sejarah, tidak ada orang lain yang akan menjadi kaisar abadi selain dia. Menyerahkan kepada kaisar masa depan bukanlah hal yang berputar-putar. Bahkan God King yang tak terkalahkan seperti Alpine Trifather berjanji setia kepada Li Qiye, jadi bukan masalah besar jika kita menyerah. Selama kita bisa menyelamatkan jurang tersebut, masih ada harapan dan masa depan. Kalau tidak, musibah akan menimpa kita hanya karena ingin menyelamatkan muka, itulah yang disebut gengsi dan martabat. Apa yang tersisa jika jurang kita hancur? Raffin Master Miao melepaskan keluhan masa lalu dan kembali untuk membujuk para leluhur untuk menyelamatkan jurang. Dia kehabisan nafas karena usahanya. Li Qiye memang luar biasa, tapi kita tidak boleh meremehkan diri sendiri. Kekuatan kami sejati jauh lebih kuat daripada kerajaan Stony Age. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita. Nenek moyang yang memiliki kebijakan berbeda, kami mendapat perlindungan dari kaisar kami, tidak peduli seberapa kuat dia atau berapa banyak pemusnahan yang dia lakukan, kita bisa melakukan hal yang sama. Pemenangnya belum ditentukan. Hal ini tidak meratakan itu. Raffin Master Miao menggelengkan kepalanya, bahkan garis keturunan kerajaan seperti benteng Beastmaster bersedia bekerja untuk Li Qiye. Dia tidak membentuk yang kita kira. Dia bahkan mungkin berhubungan dengan keberadaan legendaris itu. Mengapa kita tidak bisa menyerah pada pihak benteng yang bersedia melakukannya? Kita harus berkorban sedikit dan menukarnya dengan manfaat besar dan perdamaian. Ini sama sekali bukan hal yang perlu dipertimbangkan. Jurang ini dibangun setelah kehancuran alam binatang ilahi. Mereka tidak mengalami perang yang mengerikan di masa lalu, jadi tentu saja mereka tidak mengerti betapa menakutkannya hal itu. Mereka bahkan lebih sedikit mengetahui keberadaan seperti gagak hitam. Penguasa jurang yang baru mencibir, eksistensi legendaris apa ini? Itu hanya rumor. Benteng Beastmaster hanya menghargai Li Qiye dan percaya bahwa dia akan menjadi kaisar abadi. Rajanya ingin menikahkan putrinya dengan Li Qiye dan berharap dia akan menjadi ratu kekaisaran. Dia melanjutkan, Saudara Miao, sikapmu terhadap Li Qiye sangat mencurigakan. Anda terus membantu, menguji gengsinya dan menurunkan semangat kami. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah ada hal lain yang terjadi. Ya ampun kosong, Lin, jika aku tidak mengecewakan diriku sendiri, bukan giliranmu yang menjadi penguasa jurang yang baru. Jangan menilai pria yang mempunyai pola pikir orang celaka. Raffin Master Miao segera berteriak, jika aku punya rencana lain, bocah gagak emas itu tidak akan berada dalam posisi untuk menjadi master jurang di masa depan. Putriku akan menjadi keturunannya dan kursiku akan kokoh. Seorang junior sepertimu berpikir kamu memenuhi syarat untuk menjadi ahli jurang. Kali ini, Raffin Master Miao sangat marah dan tidak peduli dengan statusnya sendiri. Dia mulai mengumpat dengan keras. Oke, Miao kecil, aku tahu kamu hanya menginginkan yang terbaik. Akhirnya, leluhur tingkat God King dari jurang muncul. Suara lesunya terdengar, menyerah adalah hal yang mustahil. Kita tidak bisa mempermalukan gengsi nenek moyang di generasi kita. Namun, kita juga harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Biarkan generasi muda kita pergi bersama Little Miao bersama dengan sebagian dari harta kita. Jika kita benar-benar tidak bisa melawan Li Qiye, setidaknya kita akan meninggalkan sebagian benih kita. Tinggalkan perang untuk melindungi jurang di tangan tulang-tulang tua seperti kita. Junior tidak berani mengatakan apapun setelah God King ini berbicara. Raffin Master Miao juga tidak bisa melakukan apa-apa dan harus menerima keputusan ini pada akhirnya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata.
Ini adalah periode di mana semua orang di dunia pengobatan batu menunggu dengan gugup. Semua mata tertuju pada Li Qiye dan setiap gerakannya, jurang pun tak luput dari sorotan. Gemuruh, sebuah plastik perunggu menghancurkan dan membubung ke angkasa. Kereta ini ditarik oleh 4 ekor kuda jantan perunggu dengan langkah cepat. Kuku mereka terbanting ke langit dan meninggalkan jejak kuku satu demi satu. Mereka tampak seperti makhluk hidup saat mereka terbang di langit dengan otot yang kuat dan lekuk tubuh yang sempurna seperti kuda dewa dari legenda, penuh kekuatan dan kecepatan. Cahaya matahari menyinari keempat ekor kuda jantan itu, pantulannya menebarkan kilau perunggu dalam perjalanan jauh mereka. Cahaya perunggu ini bertahan bermil-mil, seolah-olah membuka jalan perunggu di langit. Rupanya keberadaan tertinggi sedang memulai puncaknya. Saat kereta itu bergerak melintasi langit, naga azure yang terbang, phoenix yang menari, dan macan putih dapat memimpin jalan dengan kilin menjaga bagian belakang. Kereta ini memancarkan aura bela diri yang sangat kuat seolah-olah bisa memasuki medan perang yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan semua musuh. Nyonya Ziyan, yang mengenakan jubah ungu, memegang kendali kereta ini. Dia anggun dan berjanji di saat yang sama saat dia memancarkan aura kerajaan ungu yang selalu melindunginya. Jian Wushuang duduk di sebelah kiri dengan busur dewa di punggungnya. Dia mengenakan baju besi pemanah dan memiliki aura mulia seperti seorang jenderal yang siap menari. Long Jingxian berada di sebelah kanan, dia tampak bersemangat dengan pertempuran itu sambil mengepalkan tangan. Alpine Trivader membuka jalan di depan sebagai garda depan. Di bawah kakinya, sebuah jembatan hijau membentang melintasi dunia sambil membawa aura God King yang tak ada habisnya. Bintang-bintang mengikuti langkahnya, begitu pula matahari dan bulan. Kereta ini mengejutkan seluruh dunia. Segudang alam terkejut dan kehilangan kecemerlangannya. Melihat kereta dengan binatang dewa dan God King yang membuka jalan membuat semua sekte di dunia tercengang. Para ahli merasa tercekik setelah melihat pemandangan yang begitu menarik. Li Qiye memejamkan mata sambil beristirahat di kereta, dia tiba-tiba dibawa kembali ke masa lalu sebelum dia menyadarinya. Ini adalah saat dia secara pribadi berenang dan menyapu 9 dunia. Musuh hanya bisa memerintahkan kepala mereka di hadapannya sementara Kaisar Abadi mundur dari pencitraan. Banyak yang kehilangan kata-kata melihat momentum seperti itu hanya dari satu kereta. Bahkan, Kaisar Abadi pun tidak akan memiliki kehadiran yang lebih besar. Meskipun tidak ada pasukan, aura yang tak terhentikan saja sudah cukup untuk membuat dunia mundur. Kereta perunggu perang Tetra, sama seperti raksasa ketiga tersebut, beberapa makhluk kuno mengingat legenda lama setelah melihat kereta ini di langit. Saat kereta perunggu keluar, banyak sekali musuh yang akan tumbang. Ketika gagak kegelapan muncul, bahkan Kaisar Abadi pun mundur. Sang tiran sepanjang zaman, tangan gelap. Eksistensi lama terbangun oleh pemandangan ini. Mereka pernah mendengar legenda ini sebelumnya dan terkejut melihat kereta perunggu beraksi sekali lagi. Beginilah seharusnya seorang pria. Generasi muda juga merasakan darah mereka mendidih. Tampaknya olah mereka sedang menyaksikan Kaisar Abadi dalam sebuah ekspedisi. Akhirnya, kereta itu berhenti tepat di luar jurang Heavenhoof. Semua penonton menahan napas saat ini dan menjadi tegang. Setiap kekuatan besar dan garis keturunan memiliki cermin surgawi yang siap menyaksikan jurang dengan mata kepala sendiri. Li Qiye akhirnya membuka matanya, membiarkan cahaya mengalir ke dunia ini lagi. Dia melirik ke arah jurang dan tanpa emosi berkata, "Ayah pohon, mulai. Lihat apakah mereka ingin menyerah atau melawan. Mereka hanya punya satu kesempatan." Ayah pohon melangkah maju dan menginjak udara. Ledakan, seluruh jurang berguncang. Meski hentakan ini tidak menghancurkan satu daun pun, namun berhasil mengguncang seluruh wilayah di dalam jurang. Dalam sekejap mata, lapisan pengaman didirikan di jurang. Itu menjadi tidak bisa ditembus seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Ayah pohon, jangan terlalu meremehkan. Gunung Alpin Anda pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Raungan keras yang membawa gengsi besar datang dari jurang. Di saat yang sama, semua ahli di dalam jurang muncul. Nenek-nenek mengawasi lokasi-lokasi penting. Saat bencana ini mendekat, Raja Surgawi hanyalah prajurit yang mengawasi jalan masuk. Paragon biasa, paragon era agung, keberadaan abadi, dan Dewa Raja secara pribadi mengawasi titik-titik strategi. Beberapa God King yang telah disegel di Blood Era Stone juga keluar.
Pohon ayah tidak menanggapi dan hanya berdiri di langit. Pada level mereka, tidak diperlukan kata-kata yang tidak berarti. Simpan kata-kata heroik itu setelah jurangmu melewati hari ini. Li Qiye dengan malas berkata, menyerah atau bertarung, nyatakan keputusanmu. Li Qiye, kita bisa duduk dan berbicara. Sebuah suara kuno datang dari jurang, tidak ada murid yang berani mengatakan apapun. Mudah untuk mengatakan bahwa orang ini membawa banyak beban di jurang. Suara kuno itu berbicara, kita bisa menyampaikan keluhan kita di masa lalu. Jurang kami akan mengkompensasi semua kerugianmu. Bicara, Li Qiye tersenyum dan dengan lembut menenangkan kepalanya, pembicaraan damai dilakukan ketika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang setara. Di mata saya, jurang Anda tidak dalam posisi untuk bernegosiasi, tidak sulit bagi Anda untuk menjaga sekte Anda tetap utuh. Segera menyerah dan bersumpah darah untuk tidak pernah keluar selama saya ada. Lalu, serahkan 2 harta karun sejati kaisar abadi serta perbendaharaanmu. Dengan itu, aku bisa memaafkan jurangmu. Li Qiye, tuntutanmu keterlaluan, kami memberikan 1 inci namun kamu menginginkan 1 juta. Suara kuno itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ini adalah permintaan yang tidak dapat diterima oleh garis keturunan leluhur manapun. Li Qiye tersenyum dan berkata, meninggalkan 1 harta karun untukmu sudah merupakan suatu belas kasih sayang yang setinggi-tingginya. Jika saya memilih untuk membantai sekte Anda, saya akan membalik tanah ini dan mengosongkan tempat ini. Baiklah kalau begitu, mari kita bertarung. Heavenhoof Ravin kami, hanya memiliki prajurit heroik yang tewas dalam pertempuran, tidak ada yang menyerah. Suara kuno itu berteriak. Li Qiye terkekeh, baiklah. Karena kalian semua memiliki keberanian, saya akan membantu kalian. Ayah pohon, mulai serangannya. Ayah pohon tidak mengatakan apapun saat dia melangkah masuk ke dalam jurang. Bang, 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 langkahnya menghancurkan satu demi satu gunung bersama dengan banyak lapisan pertahanan. Cincin ilahi muncul di belakang kepalanya dengan 3000 dunia melayang di sekelilingnya. Pada saat ini, aura God King-nya yang tak terpecahkan benar-benar terwujud. Pintu masuknya tanpa teknik atau hukum prestasi. Dia menggunakan kekuatan absolut untuk mengguncang jurang. Hambatan kuat ini menghancurkan satu demi satu sebelum kekuatan. Bagaimanapun juga, seorang God King tidak terkalahkan. Banyak ahli yang terkejut melihat kemajuan yang tak terhentikan dari ayah pohon. Mati, paragon yang menjaga titik-titik penting jurang segera membentuk formasi. Dengan kecepatan tinggi, mereka mengapit dari 2 sisi seperti bulu ekor burung layang-layang sambil mengincar tulang rusuk sang ayah pohon. Ayah pohon tidak bergerak melawan serangan ini. Dia hanya mengangkat rahang, menyebabkan meteorit jatuh dari langit. Meletus. Para ahli yang mengambil bagian dalam manuver penjepit ini segera hancur menjadi kabut berdarah, termasuk paragon. Adegan ini mengejutkan semua penonton. Raja Surgawi terkuat dan bahkan paragon berbudi luhur hanyalah semut di hadapan seorang God King. Mereka dengan mudah dihancurkan sampai mati. Ini aku berangkat. Ayah pohon mengeluarkan teriakan perang saat dia melangkah ke tanah leluhur jurang tersebut. Tempat ini megah dengan pemandangan menakjubkan di mana-mana. Itu penuh dengan rumput suci dan energi duniawi yang tebal dan tidak hilang. Bang, 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 lokasinya bergetar sekali lagi. Langkahnya menghancurkan lebih banyak puncak dan mengoyak sungai. Segelnya pecah satu demi satu tidak peduli apakah itu kuil yang didukung oleh paragon atau gua yang dikaruniai oleh Raja Surgawi. Tingkat kekuatan seperti itu tidak dapat menghentikan ayah pohon. Dia memasuki tanah leluhur jurang seolah-olah dia sedang berjalan ke tanah kosong. Banyak kekuatan besar yang gemetar setelah melihat ini. Seorang God King dapat menghancurkan sebuah sekte tanpa masalah apapun. Bahkan garis keturunan dengan 2 kaisar seperti jurang pun mengalami kesulitan menghentikan ayah pohon. Alpin Trifadar, hentikan gerakan majumu. Jeritan keluar. 5 dewa raja dari kedalaman jurang penggalian keluar pada saat ini. Mereka memiliki senjata pemukul dan formasi yang siap di langit. Seluruh area itu disegel dan ayah pohon terjebak di dalamnya. Formasi baru ini memiliki senjata kekaisaran sebagai garda depan. 5 dewa raja mengendalikan formasi, menyebabkan segalanya menjadi kabur. Pedang ilahi yang tingginya tiada taraf melonjak ke langit. Masing-masing dari mereka dapat menebang bintang-bintang di atas. Zang, zang, pedang-pedang ini menebas dengan momentum yang tak terbendung.
Mereka membawa kekuatan yang cukup besar untuk membunuh para dewa. Darah akan tumpah dengan munculnya bila ini. Istirahatlah untukku. Ayah pohon itu masih menggunakan tangan kosong. Dia membentuk mudra dengan satu tangan dan pedang dengan tangan lainnya. Seni penindasan kaisar meletus seperti badai. Bahkan Grendao dari Kaisar Abadi akan dihentikan oleh teknik ini. Bang, bang, setiap pedang hancur karena hukum yang tak terhentikan saat seluruh formasi meredup. Ayah pohon melepaskan tekniknya. Tangan kirinya berubah menjadi yin sedangkan tangan kanannya menjadi yang. Yin dan yang bersatu membentuk ikan yin yang besar. Ia menyapu, menghancurkan semua yang ada di belakangnya. Ikan yin yang membawa kehancuran yang mematikan, tidak ada yang bisa menghentikan, bahkan formasi kekuasaan pun tidak. Kelima Dewa Raja menggunakan senjata kekuasaan mereka untuk menggerakkan formasi kecil ini. Namun, mereka tidak bisa melancarkan pembantaian kekaisaran, jadi mereka tidak bertahan lama di bawah seni penindasan kaisar milik ayah pohon. Di masa lalu, pohon ayah sudah cukup kuat untuk memandang rendahnya dunia. Setelah mendapatkan panduan lengkap dari Li Qiye, kecakapan pertarungannya meningkat 2 level. Hanya seninya saja sudah cukup untuk melawan senjata kerajaan. Ledakan, ikan yin yang menghancurkan bumi dan juga pembentukannya. Kelima raja ingin melindungi diri mereka sendiri dengan senjata mereka, tapi sudah terlambat. Ah! Dengan teriakan yang melengking, daging mereka berceceran di mana-mana akibat seni dari ayah pohon. Ini terlalu sulit dipercaya. 5 raja masih belum bisa menandingi ayah pohon meskipun dia menggunakan tangan kosong. Kaisar Alkimia 100 kehidupan yang melihat ini melalui cerminnya juga tercengang, ini adalah seni penindasan kaisar yang legendaris. Permaisuri Hongtian memang salah satu kaisar terhebat sepanjang masa. Kaisar menjadi sedikit sentimental setelah melihat ini. Di masa lalu, dia secara pribadi menyaksikan seni penindasan kaisar Permaisuri Hongtian. Satu seni untuk menekan banyak sekali kaisar. Setelah pertempuran itu, dia tahu dia tidak akan pernah mampu bersaing dengannya untuk mendapatkan kehendak surga. Seni ini telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Ayah pohon Alpin saat ini tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri saat itu. Namun, dia masih mampu melawan senjata ayahnya dengan tangan kosong. Ini memang merupakan seni kaisar yang tidak ada duanya di gudang senjatanya. Setelah 5 raja dihancurkan, senjata pemukulan langsung terbang kembali ke kedalaman tanah leluhur. Adegan itu kembali hening. Seorang God King memang mampu bertarung melawan banyak sekali alam, benar-benar tontonan yang menakutkan. Gemuruh, ayah pohon melangkah lebih jauh ke dalam tanah leluhur. Setiap langkah menciptakan dunia baru dengan cara yang menindas. Meskipun terdapat banyak segel di tempat ini, ayah pohon dengan mudah menghancurkannya meskipun faktanya segel tersebut telah dibuat oleh Kaisar Abadi sejak lama. Ledakan, diluncurkan. Akhirnya, 2 aura agung muncul dari kedalaman saat 2 God King melangkah keluar. Kedua God King ini sudah sangat tua umurnya dengan yang Lai dan energi darah. Mereka berada di ambang kematian, dan tidak mungkin mereka muncul kembali setelahnya. Kematian terjamin bagi mereka. Yang satu memiliki tanduk binatang di kepalanya sementara yang lainnya memiliki sepasang sayap yang terbuat dari cahaya. Kekuatan kedua God King menyebabkan bintang-bintang di langit berguncang seolah-olah akan jatuh. Setelah keluar dari keterasingan mereka, mata mereka menyapu seperti 4 pedang pembunuh bintang. Para God King yang membuat keputusan itu bisa membunuh paragon berbudi luhur hanya dengan sekali pandang. Heavenhoof Raffin akhirnya menggunakan kartu mereka. Sebuah komentar besar berkomentar setelah melihat 2 God Kings ini. Untuk garis keturunan manapun, God King seperti keduanya tidak akan muncul dengan mudah karena tidak ada cara untuk menyegelnya kembali di bumi. Mereka hanya bisa mati karena usia tua setelah keluar. Bahkan garis keturunan dengan 2 kaisar hanya akan melakukan tindakan ekstrim ketika tidak ada pilihan lain dan mereka menghadapi malapetaka yang akan datang. Alpin, meskipun kamu sangat kuat, kamu seharusnya tidak datang ke jurang saya. Bahkan jika kamu seorang God King, tempat ini akan tetap menjadi kuburanmu. Salah satu God Kings berbicara dengan suara yang dalam. Ayah pohon melirik mereka. Dia masih sangat percaya diri dan tersenyum, jadi itu adalah Longhorn God King dan Actualization God King. Saya mendengar terkenalnya Anda saat senggang saya di Gunung Alpin. Ini luar biasa, kalian berdua adalah God King. Tidak ada ikatannya dengan Dewa Kalajengking sejati dan Kaisar yang tak bisa dipecahkan.
Aku sudah lama tidak bertarung melawan God King yang sebenarnya, ini waktu yang tepat untuk berolahraga. Mata sang ayah pohon bersinar dan memancarkan cahaya mengerikan seolah-olah mampu mencapai langit dan bumi. Sebelumnya, kaisar yang tidak bisa dipecahkan, cucu kekaisaran, dan dewa kalajengking semuanya mengaku sebagai God King. Namun, mereka tidak benar-benar layak untuk klasifikasi ini. Itu hanyalah sanjungan terhadap kaisar yang tak bisa dipecahkan dan cucu kekaisaran. Adapun Dewa Kalajengking, dia tersanjung oleh orang lain karena dia adalah seorang jenderal di bawah Kaisar Abadi Jinshi dan berhasil hidup sampai sekarang. Dalam arti yang lebih ketat, mereka tidak dianugerahi gelar oleh Kaisar Abadi. Meskipun gelar ayah pohon tidak diberikan oleh Kaisar Abadi, dia mendapat pengakuan dari 9 dunia lainnya. 30.000 tahun yang lalu ketika 9 dunia masih terhubung, banyak orang bijak dari 9 dunia semuanya mengakui gelarnya. Kedua God King di depan dianugerahi gelar mereka dari Kaisar Abadi. Status mereka dapat diterima dan nyata. Pertarungan antara ayah pohon dan trio Unbreakable Emperor bukanlah pertarungan sesungguhnya antara para God King. Namun, pertempuran berikutnya akan terjadi. Banyak orang menahan napas saat ini. Pertarungan antar God Kings adalah pemandangan yang sangat langka untuk disaksikan. Kedua God King dari jurang perlahan muncul di langit di atas. Ayah pohon tidak takut sama sekali dan menginjak kakinya ke bawah untuk mendorong dirinya agar dapat bertemu langsung dengan kedua orang ini. Mati, ayah pohon tidak berkata banyak lagi. Dia segera melepaskan seni penindasan kaisarnya. Tangannya yang lemah menjadi pagoda dan tangan kirinya menjadi pedang surgawi. Penindasan pagoda dan tebasan pedang bertemu langsung dengan dua God King. Kedua God King itu berteriak serempak, hancurkan. Ledakan. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, langit hancur. Aura kekuasaan menyinari 9 dunia dan menghancurkan semua yang ada di hadapan mereka. Kedua God King ini segera menggunakan harta karun sejati Kaisar Abadi mereka sejak awal. Ini adalah senjata takdir sejati milik Kaisar Abadi Qilin dan Kaisar Abadi Jinshi. Bayangkan saja kekuatan ketika senjata setingkat ini berada di tangan para God Kings. Ledakan, pagoda itu hancur dan pedangnya retak. Ayah pohon itu mempesona dan mengeluarkan seteguk darah. Ayah pohon langsung berada dalam posisi yang sangat dirugikan saat bertarung dengan tangan kosong melawan harta karun sejati karena kedua musuhnya adalah para God King. Tanpa ragu lagi, kedua God King ini telah memahami esensi senjata mereka. Bagi mereka, menggunakan jurus khas kaisar dengan senjatanya tidaklah sulit. Namun, pemusnahan surgawi mungkin cerita lain. Para God King tidak terpecahkan ketika mereka membawa senjata leluhur. Siapapun pasti kaget setelah melihat ini. Kehadiran harta karun sejati menciptakan terlalu banyak bayangan, mereka membuat kedua jurang God King itu hampir tak terkalahkan. Mati. Kedua God King tersebut tidak memberikan kesempatan kepada ayah pohon untuk beristirahat, mereka ingin segera membunuh. Kedua senjata sebenarnya melepaskan serangan kuat mereka. Kalian berdua bukan satu-satunya yang memiliki harta karun sejati Kaisar Abadi. Ayah pohon meraung serangan gencar yang akan datang menghadapi ini. Dia melompat ke langit dan sebuah spanduk dikibarkan untuk menghadapi serangan itu. Raungan naga bergema di langit. Ayah pohon memegang spanduk naga melingkar di tangannya. Dia menyelimutinya, membuatnya menyerupai naga emas yang mengibaskan ekornya ke seluruh ruang yang tak berujung. Spanduk ini menghadapi serangan dari dua harta karun lainnya secara langsung. Bang, bang, bang. Senjata-senjata itu saling bertarung sementara para God King saling bertukar pukulan. Di bawah kekuatan penghancurnya, lubang hitam mulai muncul ke permukaan di langit. Semua terlempar kembali ke asalnya. Waktu pecah dan ruang hancur. Serangan tak terpecahkan seperti itu membuat sekte-sekte di dunia ini dilanda kengerian. Jika serangan yang sama dilancarkan ke tanah, maka seluruh benua akan tenggelam. Mati, ayah pohon itu berteriak. Dia memegang spanduk sementara seekor naga emas menari di langit. Seni penindasan kaisar diaktifkan pada saat yang sama untuk melawan kedua God King. Lawan-lawannya tidak bisa menahan diri. Mereka menyebarkan hukum rahasia kehendak surga sambil mengerahkan senjata sebenarnya untuk mencoba membunuh ayah pohon dalam 3 hingga 5 gerakan berikutnya. Meski menggunakan cara mereka yang paling kuat dan menantang surga, mustahil bagi mereka untuk membunuh ayah pohon dalam waktu singkat. Ayah pohon tidak bisa membalikkan keadaan dalam sekejap melawan dua God King, tapi dia punya keuntungan besar.
Kedua God King ini telah mengeringkan energi darah dan menghabiskan masa hidup. Semakin banyak mereka menggunakan harta mereka yang sebenarnya, semakin pendek mereka bisa bertahan. Kelelahan mereka hanya tinggal menunggu waktu saja. Sebaliknya, ayah pohon memiliki energi darah yang berlimpah karena umurnya cukup untuk hidup hingga sisa generasi ini. Oleh karena itu, pertarungan yang menguras tenaga akan membuat ayah pohon menjadi pemenangnya. Kelemahan terbesarnya adalah kurangnya waktu dalam bertarung dengan Coiling Dragon Banner. Keduanya belum mencapai tingkat pemahaman, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan aslinya. Kedua God King ini sangat menyadari kelemahan fatal mereka, jadi mereka dengan gila-gilaan melancarkan serangan terkuat mereka untuk membunuh ayah pohon dalam waktu sesingkat mungkin. Pertarungan antara ketiga God King menyebabkan seluruh dunia Stone Medicine gemetar karena aura mereka. Pertempuran gila ini mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Pertempuran antar God Kings. Beberapa orang besar hanya menyaksikan ini melalui cermin surgawi mereka. Namun, aura tak terkalahkan masih membuat mereka bermandikan keringat dingin dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka menyadari bahwa God King dengan harta karun sejati akan mampu menyapu dunia ini tanpa perlawanan apapun. Aktifkan formasi. Para God Kings di sisi jurang berteriak. Pertarungan ini terlalu berlarut-larut dan mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kami mempersembahkan darah leluhur kami kepada nenek moyang kami, menggunakan hidup kami untuk mewujudkannya. Setelah para God King memberikan perintah mereka, sekelompok besar lelaki tua berambut abu-abu mulai bernyanyi di dalam jurang. Semuanya memiliki cahaya membara di sekujur tubuh mereka. Tetua dari suku Gagak Emas, mereka mengerahkan seluruh kemampuannya sekarang. Seorang ahli hebat bergumam setelah melihat sekelompok lelaki tua ini. Setelah melantunkan mantra lama mereka, sebuah kerangka besar muncul di bagian terdalam jurang. Tampaknya ini adalah seekor burung dengan kerangka utuh. Bersambung.